14 tahun. Sehari setelah pernikahan kami, suamiku membawa seorang wanita dan anaknya yang selama ini ia sembunyikan, lalu meminta cerai. Ia bilang wanita dan anak itu sangat malang, dan ia merasa harus menaungi mereka. Aku tersenyum sambil menandatangani surat cerai, dan memberinya sebuah hadiah yang sangat besar. Setiap kali aku melihat pria di sampingku selama 14 tahun ini, tanpa sadar aku selalu menghitung. 14 tahun adalah waktu yang cukup bagi bibit pohon muda untuk tumbuh menjadi pohon tua yang kokoh, dan 14 tahun adalah seluruh masa mudaku yang paling cemerlang. Masa muda seorang wanita bernama Cahaya Larasati hanya ada untuk satu pria, Baskara Adiwijaya. Hari ini, aku mengenakan gaun pengantin seputih salju, namun terasa seberat ribuan ton. Bukan karena bahan atau hiasan manik-maniknya, tetapi karena gaun itu menampung impian seumur hidup seorang wanita. Di cermin, tak ada lagi kesegaran masa remaja, yang ada hanyalah seorang wanita berusia 34 tahun yang telah ditempa oleh waktu. Aku memaksakan senyum yang paling indah. Namun di dalam hati, sebuah batu raksasa tak kasat mata menekan jiwaku. Baskara Adiwijaya berdiri di sisiku, gagah dalam tuxedo hitamnya. Ia masih setampan dulu, memesona seperti biasanya. Ia menggenggam tanganku, tetapi sentuhannya terasa hampa. Ia melemparkan senyum sosialita yang sempurna kepada para tamu. Namun saat mata kami bertemu, yang kurasakan hanyalah jarak yang tak terhingga di tatapannya. Jantungku serasa jatuh. Apa aku terlalu sensitif? Musik mengalun, diikuti gemuruh tepuk tangan. Ayahku telah meninggal 14 tahun yang lalu, jadi yang menggandengku menyusuri altar hari ini adalah pamanku. Setiap langkah yang kuambil, hatiku dipenuhi kegelisahan yang tak terkendali. Seharusnya ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku, mengapa rasanya begitu sepi? Kenangan 14 tahun lalu muncul begitu jelas, seolah baru terjadi kemarin. Koridor rumah sakit dipenuhi bau disinfektan yang menyesakkan. Ayah, yang tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, terbaring di ranjang pesakitan, napasnya tersengal. Ayah menggenggam tanganku dan tangan Baskara bersamaan. Saat itu, Baskara baru berusia 25 tahun. Seorang mahasiswa cerdas dari luar kota, miskin namun cemerlang. Ayah melihat bakatnya, menyayanginya seperti anak sendiri, dan membimbingnya. Baskara, ayah membuka mulut dengan susah payah. Suaranya serak, sepertinya ayah tidak akan lama lagi. Cahaya, putri ayah ini, dia masih sangat muda dan rapuh. Kalau ayah pergi, siapa yang akan menjaganya? Tolong kamu jaga Cahaya. Ayah terbatuk hebat, tak bisa melanjutkan kalimatnya. Aku menangis terseduh-seduh. Baskara berlutut di samping ranjang. Kedua tangannya menggenggam erat tangan kurus ayah. Suaranya bergetar, namun tegas. Ayah, jangan khawatir. Saya akan bertanggung jawab dan menjaga Cahaya seumur hidup saya. Selama saya masih bernapas, saya tidak akan membiarkan Cahaya menderita sedikit pun. Barulah saat itu ayah tersenyum lega. Itu adalah senyum terakhirnya. Ayah memejamkan mata dalam damai. Janji itu, dengan bobotnya yang ribuan ton, telah mengikat hidupku dan hidup Baskara selama 14 tahun. Aku mencintainya. Dengan hati murni seorang gadis muda yang kehilangan ayahnya, aku menganggapnya sebagai satu-satunya sandaran. Ia selalu baik padaku, penuh perhatian, dan bertanggung jawab. Dari urusan makan, tidur, hingga jadwalku esok hari, semua ia urus. Dialah yang mendukung mimpiku menjadi seorang desainer perhiasan. Namun, ketika bisnis biro arsitekturnya mulai sulit, dialah juga yang memintaku menyerah pada mimpi itu. Cahaya, perusahaan sedang sangat sulit sekarang. Bisakah kamu datang dan menjadi manajer keuangan? Mimpimu. Nanti kita pikirkan lagi setelah perusahaan stabil, ya? Aku mengangguk. Demi dia, aku rela mengorbankan apapun. Aku menyimpan semua buku sketsa desain dan ambisiku jauh di dalam kotak, memilih untuk menjadi bayang-bayang demi kesuksesannya. Selama 14 tahun, aku adalah bayangan tanpa suara. Aku bahagia melihat kesuksesannya, bangga saat ia dihormati orang. Kami hidup bersama seperti kebiasaan,
seperti keluarga, dan aku percaya itulah bentuk cinta yang paling kokoh. Pernikahan kami berulang kali tertunda. Alasan perusahaan sibuk, alasan harus mengurus pemakaman pamannya, alasan aku sedang sakit. Hingga akhirnya tahun ini, saat usia kami berdua sudah matang dan ibuku mulai mendesak, tanggal pernikahan pun ditetapkan. Aku pikir ini adalah buah manis dari penantian 14 tahun. Momen di mana janji di depan ranjang kematian ayah akhirnya disempurnakan dalam upacara pernikahan yang sesungguhnya. Resepsi usai, para tamu telah pulang. Kami kembali ke rumah baru kami, sebuah villa di Pondok Indah. Buket pengantin masih menebarkan aroma segar. Tubuhku lelah, tetapi hatiku membuncah menantikan malam pertama yang sesungguhnya. Malam yang menandakan kami telah menjadi suami istri sejati. Namun, Baskara hanya diam. Ia melepaskan dasinya dan melemparnya ke sofa. "Aku lelah," katanya dengan suara tanpa emosi. "Aku mandi dulu." Ia berada di kamar mandi sangat lama. Saat keluar, ia sudah mengenakan piyama, dan bau alkohol menguar dari tubuhnya. Ia sama sekali tidak menatapku, yang mengenakan gaun tidur sutra merah provokatif, dan langsung berjalan ke lemari untuk mengambil selimut tipis. "Tidurlah duluan. Aku minum terlalu banyak, perutku tidak enak. Lebih baik aku tidur di sofa. Aku tidak mau mengganggumu karena gelisah." Ia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bicara, dan langsung pergi ke ruang tamu. Aku berdiri membeku di kamar pengantin yang mewah. Ruangan itu seketika menjadi sedingin kutub utara. Air mata mengalir tanpa sebab. Firasat buruk menyergapku. Inikah balasan dari 14 tahun penantian? Malam pertama di mana suamiku tidur di sofa, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ia benar-benar hanya lelah. Tapi batu di dalam hatiku semakin berat menekan, mulai menusuk jantungku dengan tajam. Aku terjaga semalaman. Suara detak jam di tengah keheningan terasa menusuk otak. Aku bahkan tak berani menangis keras, takut ia mendengar. Meski kupejamkan mata, yang terbayang hanyalah punggungnya yang dingin saat berjalan menuju sofa. Selama 14 tahun, sekeras apapun kami bertengkar, kami tidak pernah tidur terpisah sejauh ini. Keesokan paginya, saat sinar mentari pertama menembus tirai, aku menyeret tubuhku yang lelah keluar dari kamar. Sarapan pertama yang kusiapkan sebagai istrinya, aku ingin mengusir udara menyesakan dari semalam. Baskara sudah bangun. Sepertinya ia juga tidak tidur. Ia berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman, sedang merokok. Merokok? Aku terkejut. Ia sudah berhenti merokok 5 tahun yang lalu. Sejak hari aku bilang aku benci asap rokok. "Mas, aku ragu-ragu." Pagi sekali bangunnya. "Mau kusiapkan sarapan?" Ia mematikan rokoknya di asbak, seolah tak sadar aku sudah di sana sejak kapan. Ia berbalik. Wajahnya pucat, kedua matanya merah, entah karena kurang tidur atau alasan lain. Cahaya, suaranya serak parah. "Duduklah. Ada yang ingin kubicarakan." Jantungku serasa jatuh. Batu semalam kini terasa seperti gunung raksasa yang siap menimpaku. Dengan tangan gemetar, aku menarik kursi meja makan dan duduk. Ia tidak duduk di hadapanku. Ia memasukkan tangan ke saku celana, menatap ke suatu tempat di luar jendela. "Maafkan aku," ia memulai. "Maaf untuk semuanya. Seharusnya aku mengatakan ini lebih awal, sebelum pernikahan." Jantungku berdebar tak karuan. "Bicara apa?" Baskara menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Lalu ia menatap lurus ke mataku. Tatapan yang dingin dan asing, yang belum pernah kulihat selama 14 tahun. "Kita cerai, Cahaya." 2 kata. Hanya 2 kata. Rasanya seperti palu godam menghantam kepalaku. Telingaku berdengung, tak bisa mendengar apapun. "Cerai? Kemarin. Baru kemarin kami menikah." Kemarin ia menggenggam tanganku dan bersumpah di hadapan ratusan orang. "Kamu bercanda, kan? Mas?" Suaraku serak, bukan seperti suaraku sendiri. "Aku tidak bercanda," ia memotong. "Aku serius, seserius-seriusnya." "Kenapa?" Aku tak tahan lagi dan berteriak. "Kenapa harus sekarang? Apa salahku?"
Selama 14 tahun? Apa salahku padamu? Kamu tidak salah, ia menggeleng. Yang salah aku telah membohongimu, dan membohongi diriku sendiri. Ia duduk di seberangku. Citra sudah kembali ke Indonesia. Citra? Citra Kirana. Siapa nama itu? Aku mengaduk-aduk pikiranku yang kacau untuk mencari nama itu, tapi selama 14 tahun, aku belum pernah mendengarnya sekalipun. Siapa dia? Cinta pertamaku, kata Baskara sambil menunduk menatap meja. Kami bertemu saat kuliah, 14 tahun yang lalu. Sebelum aku bertemu ayahmu, sebelum aku berjanji padanya, jantungku seperti diremas seseorang. Cinta pertama. Jadi sebelum janji itu, sudah ada orang lain. Apa hubungannya dia kembali? Mas dan wanita itu, hidupnya sulit. Dia baru kembali ke Indonesia, sendirian, membawa seorang anak. Suara Baskara dipenuhi rasa kasihan dan bersalah. Aku berutang padanya, aku harus bertanggung jawab atas mereka berdua. Aku tersenyum getir. Air mata mengalir di pipiku. Tanggung jawab? Kamu bicara tentang tanggung jawab padaku? Lalu aku? 14 tahun masa mudaku? Janjimu pada ayahku? Bukankah itu juga tanggung jawab? Maaf, ia menghantam meja dengan kepalan tangannya. Aku tahu aku bajingan. Aku tahu aku berutang besar padamu. Karena itu, aku akan pergi dengan tangan kosong. Ia mendorong setumpuk dokumen ke arahku. Aku bahkan tak sadar dokumen itu ada di sana. Ini seluruh asetku. Rumah ini, mobil yang kupakai, saham perusahaan, semua, dan semua tabunganku di bank. Semuanya kutinggalkan untukmu. Aku akan pergi dengan tangan kosong. Ia mengatakannya dengan jelas. Ia telah menyiapkan segalanya. Surat cerai, surat pengalihan aset. Semuanya sudah disiapkan. Ia telah merencanakan ini semua sejak lama. Pernikahan kemarin hanyalah drama terakhirnya untuk menepati janji pada orang yang telah tiada. Rasa sakit yang hebat seketika berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Aku berhenti menangis. Aku menatap pria yang telah kucintai selama 14 tahun, yang merupakan segalanya bagiku. Baskara Adiwijaya, suaraku tenang menakutkan. Lihat aku. Ia mengangkat kepala, terkejut dengan ketenanganku. Anda bisa menipuku selama 14 tahun, bahkan berakting di pernikahan kita, dan menyiapkan segalanya untuk mencampakkanku keesokan harinya. Begitu besarkah keinginan Anda untuk pergi pada wanita itu? Sampai merelakan segalanya? Aku mengambil tumpukan dokumen yang ia sodorkan. Tanda tangannya sudah ada di sana. Harus, katanya tegas. Aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Aku berkata dengan jelas, saya setuju cerai. Aku mengambil pulpen di atas meja dan menulis namaku di surat cerai. Tulisan tanganku tidak bergetar sedikit pun. Anda ingin pergi dengan tangan kosong? Aku tertawa sinis. Baik. Akan kukabulkan permintaanmu. Ambil semua yang kau mau. Mobil, rumah, perusahaan, aku tidak butuh. Cukup enyah dari hidupku sekarang juga. Sekarang, Baskara tercengang. Ia mungkin mengira aku akan menangis, memohon, dan meratap. Ia tak pernah menyangka aku akan setegas ini. Baskara Adiwijaya, aku menunjuk ke pintu. Pergi. Sebelum aku berubah pikiran, menyewa pengacara, dan menuntut semua yang seharusnya menjadi hakku selama 14 tahun ini sampai rupiah terakhir. Pergilah dan penuhi tanggung jawabmu. Baskara menatapku dengan ekspresi rumit. Campuran antara kaget, rasa bersalah, dan sedikit kelegaan. Ia berdiri. Tanpa sepatah kata lagi, ia mengambil jasnya, dan berjalan menuju pintu. Pintu terbanting menutup. Rumah menjadi sunyi senyap. Aku berdiri terpaku di tempat. Lalu kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai yang dingin. Barulah saat itu tangisanku meledak. Tangisan yang merobek dada. 14 tahun. 14 tahunku hancur dalam semalam. Aku tak tahu berapa lama aku duduk di lantai. Air mataku mengering, tenggorokanku sakit. Rumah pengantin ini masih dipenuhi aroma bunga pernikahan, tapi bagiku terasa lebih dingin dari kuburan. Pernikahanku berakhir bahkan sebelum 24 jam. Sungguh sebuah komedi yang kejam.
Aku susah payah bangkit. Seluruh tubuhku terasa sakit seperti dipukuli. Aku harus pergi. Aku tak bisa lagi tinggal di tempat yang semuanya adalah kebohongan ini. Terhuyung-huyung, aku masuk ke kamar tidur dan membuka lemari. Pakaiannya masih tergantung rapi. Pakaianku di sebelahnya. Melihatnya membuatku mual. Aku menarik koper besar dan mulai memasukkan pakaianku dengan membabi buta. Kemana aku harus pergi? Rumah ibu? Apa yang harus kukatakan pada ibu? Bahwa putrinya dicampakkan suami sehari setelah menikah? Tidak bisa. Saat sedang sibuk memasukkan baju, telepon berdering. Baskara. Jantungku berdebar kencang. Kenapa dia menelepon? Menyesal? Mau bilang maaf dan kembali? Secercah harapan bodoh muncul. Dengan tangan gemetar, aku menjawab telepon. Halo? Namun yang terdengar dari seberang bukanlah suara untukku. Itu adalah suara dia sedang berbicara dengan seseorang, dengan sangat bersemangat, bahkan gembira. Sepertinya ia tak sengaja menekan tombol panggil saat memasukkan ponsel ke sakunya. Yoga, sudah beres semua. Aku sudah bilang semuanya ke Cahaya. Suara Baskara terdengar jelas. Ia sedang berbicara dengan sahabatnya, Yoga Pratama. Aku menahan napas. Suara Yoga tidak begitu jelas, tapi terdengar penuh keterkejutan. Gila lu, Bas. Baru kemarin nikah, lu bilang gitu ke dia? Terus Cahaya gimana? Lebih baik sakit sekali daripada berlarut-larut, jawab Baskara. Gue juga udah capek, 14 tahun hidup kayak mesin, lu tahu? Gue udah cukup menanggung beban tanggung jawab ini. Tanggung jawab. Ia menyebut 14 tahun kami sebagai tanggung jawab. Tapi kan Cahaya tulus cinta sama lu. Ada ikatan 14 tahun, Bas, bantah Yoga. Ikatan apa? Baskara tertawa sinis. Tawa yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Itu beban yang dilimpahkan bapaknya ke gue. Gue janji bakal jagain dia, dan gue udah nepatin janji. Gue buat dia hidup berkecukupan, semua gue urus. Tapi itu bukan cinta, gak pernah sekalipun. Jantungku tak bisa hancur lagi, ia sudah menjadi abu. Kasihan si Cahaya, suara Baskara merendah, gue udah anggap dia kayak adik sendiri, baik, polos. Tapi dia bukan wanita yang gue cintai. Wanita yang gue cintai itu Citra. Ngerti, kan? Cuma Citra Kirana seorang. Dulu gue masih muda dan gak punya kuasa, jadi gak bisa nolak permintaan bapaknya Cahaya. Makanya gue kehilangan Citra. Sekarang dia kembali, besarin anak sendirian, gue gak bisa berpaling lagi. Gue punya utang seumur hidup sama Citra. Jadi lu sampai nikahin Cahaya cuma buat nepatin janji? Tanya Yoga. Iya, Baskara tegas. Utang sama orang mati harus dibayar lunas. Sekarang pernikahan udah digelar, seluruh harta juga udah gue kasih ke Cahaya. Dengan ini, utang gue lunas. Mulai sekarang, gue akan hidup untuk diri gue sendiri, untuk Citra. Lu emang brengsek, Pas. Gue tahu. Tapi gak ada pilihan lain. Citra udah nunggu. Tut. Telepon terputus. Sepertinya ia sadar. Aku menjatuhkan ponsel tanpa daya. Ponsel itu menghantam lantai, layarnya hancur berkeping-keping. Seperti hidupku saat ini. Adik perempuan, beban, utang. Setiap kata yang ia ucapkan menjadi ribuan pisau yang menusukku. Jadi begitu. Selama 14 tahun ini, aku hanyalah beban yang harus ia pikul, sebuah tanggung jawab. Cintaku, pengorbananku, masa mudaku, semua adalah buah dari rasa kasihan dan utang budinya. Ia menikahiku bukan karena cinta, tapi untuk membayar utang pada ayahku. Rasa sakit berubah menjadi kemarahan yang luar biasa. Untuk siapa aku menangis? Untuk seorang penipu? Karena siapa aku menderita? Karena seorang pengecut? Aku bangkit. Tak lagi memasukkan pakaian ke koper, aku langsung menuju lemarinya. Ku keluarkan semua pakaiannya. Kemeja, jas, celana. Semua yang pernah ku setrika dan kurapikan. Kulemparkan semuanya ke tengah lantai. Aku berlari ke dapur, mencari gunting paling besar, dan kembali. Lalu aku menggunting.
Satu persatu kemeja, satu persatu celana, kurobek-robek. Aku menghancurkan 14 tahun masa lalu yang penuh kebohongan. Aku menggunting sambil meraung seperti binatang yang terluka. Tak ada lagi cahaya Larasati yang polos dan lemah. Wanita itu baru saja mati bersama panggilan telepon tadi. Ketika tak ada lagi yang bisa digunting, aku terduduk di atas tumpukan kain robek. Anehnya, saat menatap puing-puing kekacauan itu, hatiku terasa lebih ringan. Ya, Baskara benar. Ia telah melunasi utangnya, dan aku pun telah mendedikasikan 14 tahun masa mudaku untuk janji orang tua. Sekarang, kami tak punya utang apapun satu sama lain. Aku bangkit, melangkahi puing-puing itu. Aku tidak membawa koper, hanya ponsel yang rusak, dompet, dan tas tanganku, lalu keluar dari rumah itu, tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Cuaca di luar cerah menyilaukan. Sinar matahari Jakarta terasa menyengat, tapi aku tidak merasa panas. Aku merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku baru saja melangkah keluar dari pernikahan yang berakhir dalam sehari dan cinta palsu selama 14 tahun. Sekarang, kemana aku harus pergi? Aku tidak bisa ke rumah ibu. Aku tak sanggup menemui ibu dengan keadaan mengenaskan seperti ini. Ibu yang jantungnya lemah tidak akan sanggup menahan guncangan ini. Aku membayangkan ibu menangis, para tetangga berbisik. "Ho, Cahaya kan baru kemarin menikah, kok hari ini sudah pulang?" Aku bergidik. Aku berkeliaran di kota seperti hantu. Saat lampu jalan mulai menyala, perutku berbunyi. Aku sadar belum makan apapun sejak pagi. Rasa lapar menarikku kembali ke kenyataan. Aku tidak boleh pingsan. Setidaknya, tidak sekarang. Aku menemukan sebuah hotel bisnis kecil yang bersih di pinggir jalan, menunjukkan KTP, dan menyewa kamar. Aku ingin menghindari tempat-tempat mewah yang akan mengingatkanku pada kemakmuran palsu yang diberikan Baskara. Aku hanya butuh ruang untuk diriku sendiri. Kamar itu hanya berisi satu tempat tidur, meja kecil, dan lemari, tapi sunyi. Aku mengunci pintu, menyalakan air panas, dan berdiri di bawah pancuran. Air mata kembali tumpah, bercampur dengan air pancuran. Aku menangis untuk ayah yang karena begitu menyayangi putrinya, malah menitipkannya pada pria tak tahu diuntung seperti itu. Dan aku menangis untuk 14 tahun kebodohanku. Untuk hari-hari yang telah lalu, saat aku hidup seperti burung dalam sangkar emas, menganggap kebahagiaan orang lain sebagai kebahagiaanku, dan melupakan diriku sendiri. Selama 10 tahun terakhir, aku bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan Baskara. Ia bilang akan meninggalkan seluruh hartanya untukku, tapi aku merasa jijik dan tidak butuh. Namun, aku bukanlah orang yang tidak punya apa-apa. Selain bekerja tanpa gaji untuknya selama 14 tahun, aku punya investasiku sendiri dan dana darurat yang tak pernah ia sentuh. Aku memang tidak sekaya dia, tapi uang itu cukup untuk memulai hidupku sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku keluar dari kamar mandi dan menatap diriku di cermin. Wanita di cermin itu matanya bengkak dan wajahnya pucat, tapi tatapannya bukan lagi tatapan adik perempuan yang penurut dan lemah dari masa lalu. Itu adalah tatapan seseorang yang telah melewati ambang kematian. "Kamu harus hidup," kataku pada diriku sendiri. "Cahaya, kamu harus hidup. Untuk dirimu sendiri. Dan agar ayah di surga bisa melihat bahwa putrinya bukanlah orang yang tidak berguna." Tapi bagaimana? Usiaku 34 tahun. 14 tahun pekerjaan akuntansi yang kering telah membunuh jiwaku. Aku bahkan lupa siapa diriku dulu. Tiba-tiba, aku teringat buku-buku sketsa lama yang kusembunyikan di dalam lemari. Percikan gairah untuk perhiasan yang pernah kuanggap akan menjadi jalan hidupku. Baskara yang memadamkan api itu. Pekerjaan seperti itu tidak bisa buat makan. Lebih baik kerja yang stabil bersamaku. Aku tersenyum kecut, stabil. Harga dari kestabilan itu adalah 14 tahun penipuan. Aku membuka laptop lamaku. Di layar ponsel yang retak, notifikasi masih bermunculan. Pesan-pesan spam. Saat hendak melewatinya, sebuah nama yang familiar menarik perhatianku, Rea Maheswari. Satu-satunya sahabat sejati dalam hidupku. Ria adalah kebalikanku. Penuh gaya, pemberontak, dan langsung melakukan apa yang ia pikirkan.
Dia keluar dari universitas negeri ternama di Indonesia, menentang keluarganya, dan terbang ke Milan, Italia, untuk belajar desain fashion. Selama 10 tahun terakhir, ia berkelana dunia, sesekali mengirim pesan seperti, "Gue masih hidup. Lu gimana? Masih jadi kacungnya si Baskara?" Kontak terakhir adalah minggu lalu. "Gua balik akhir bulan ini. Jemput di bandara. Bawa seblak, wajib." Gua ngidam setengah mati, aku melihat kalender di laptop. Akhir bulan adalah besok. Dengan jari gemetar, aku mengetik pesan. "Rea, besok gue jemput. Gue udah cerai." Aku tidak berharap balasan cepat. Mungkin dia sedang di pesawat. Aku menarik napas dalam-dalam. Ya, aku masih punya Rea. Aku membuka browser dan mengetik kata kunci yang sudah belasan tahun tak kusentuh, kompetisi desain perhiasan, dan di layar muncul, Permata Nusantara. Kompetisi paling bergengsi di industri dalam negeri. Pemenang utamanya akan mendapatkan beasiswa penuh untuk program magister di Istituto Marangoni, Italia, tempat Ria berada. Aku memeriksa batas waktu pendaftaran. 3 hari lagi. 3 hari. Apa yang kumiliki? Tidak ada. Hanya tangan kosong dan hati yang hancur. Tapi aku punya amarah yang terpendam selama 14 tahun dan keinginan kuat untuk hidup. Aku tertawa. Baskara pasti berpikir aku akan hancur. Ia pasti berpikir aku adalah cahaya yang lemah yang tidak bisa hidup tanpanya. Ia salah. Aku membuka halaman pendaftaran. Tanganku gemetar saat mengetik namaku, Cahaya Larasati. Pekerjaan, manajer keuangan, aku menghapus 4 kata itu. Lalu mengetik, desainer perhiasan. Aku menekan tombol daftar. Rasa dingin di dadaku lenyap, digantikan oleh aliran listrik panas yang mengalir ke seluruh tubuhku. Ini bukan balas dendam untuk Baskara. Ini untuk diriku sendiri. Untuk cahaya kecil 14 tahun lalu yang telah terkubur begitu lama. Malam itu, aku tidak tidur. Aku mengambil kertas memo hotel dan pulpen, lalu mulai menggambar. Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun, aku menggambar bukan untuk siapa-siapa, melainkan hanya untuk diriku sendiri. 2 hari kemudian, aku keluar dari hotel kecil itu dan menyewa sebuah service residence untuk jangka pendek. Aku butuh ruang untuk bekerja dengan layak. Aku menguras seluruh dana daruratku untuk membeli peralatan paling dasar. Batu permata kasar, set alat pengrajin logam. Aku bekerja seperti orang gila. Aku harus menyelesaikan sebuah sketsa dan 1 prototipe untuk seleksi awal. Rasa sakit karena perceraian masih terasa seperti luka bernanah yang sesekali berdenyut, tapi aku tidak bisa tenggelam di dalamnya. Setiap kali wajah Baskara dan kata-katanya muncul, aku semakin membenamkan diri dalam sketsa. Suara palu yang menghantam bongkahan perak terasa seperti suara yang menghancurkan kebohongannya. Pagi ini, aku harus menjemput Ria di bandara. Di cermin, aku terlihat beberapa kilogram lebih kurus, pucat. Aku mencoba menutupi kelelahanku dengan riasan, tapi tatapan mataku tak bisa dibohongi. Ada kilau aneh di sana, campuran antara kelelahan karena kurang tidur dan tekad yang kuat. Aku mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans. Sudah berapa lama aku tidak berpakaian seperti ini? Selama 14 tahun terakhir, aku terkurung dalam pakaian kerja formal yang kaku dan terlihat tua, yang menurut Baskara pantas untuk seorang manajer keuangan. Aku tidak pergi ke kantor, tidak juga mengendarai mobil yang dibelikan Baskara. Aku memesan taksi online. Aku ingin melepaskan semua yang berhubungan dengannya. Terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta ramai seperti biasa. Aku berdiri di dekat gerbang kedatangan, menyipitkan mata mencari Rea. Aku gugup, apa yang harus kukatakan saat bertemu Ria nanti? Saat sedang melamun, sesosok tubuh yang familiar tertangkap mataku. Baskara. Dia juga di sini. Jantungku berdebar kencang, bukan karena cinta, tapi karena jijik. Dia sama sekali berbeda dari penampilannya yang kuyu dan penuh rasa bersalah 2 hari lalu. Hari ini, ia mengenakan pakaian bermerek mahal, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya berseri-seri karena antusias dan penuh harap. Dan di tangannya, ada seikat besar mawar merah menyala.
Sepertinya ada 99 tangkai. Selama 14 tahun, ia tidak pernah membelikanku setangkai mawar pun. Ia selalu berkata, bunga kan cepat layu, buang-buang uang. Mending aku kasih uangnya, kamu beli apa yang kamu mau. Sekarang aku mengerti, bukan karena ia tidak romantis, ia hanya tidak ingin romantis padaku. Ia menatap gelisah ke arah gerbang kedatangan. Jelas ia datang untuk menjemput dia. Cinta pertamanya, Citra Kirana. Baru 2 hari setelah menyodorkan surat cerai. Benar-benar keterlaluan. Aku mencoba bersembunyi di keramaian agar ia tidak melihatku. Tapi seolah takdir mempermainkanku, ia menoleh, dan pandangan kami bertemu. Kegembiraan di wajahnya lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Dan keterkejutan itu segera berubah menjadi kecurigaan dan penghinaan. Ia berjalan cepat ke arahku. Aku tidak mundur, tetap berdiri di tempat. Cahaya, ia menggeram pelan agar orang di sekitarnya tidak mendengar. Ngapain kamu di sini? Aku menatapnya tanpa kata. Kamu menguntitku. Ia tertawa sinis. Kamu pikir dengan begini aku akan kembali? Kamu pikir aku akan kasihan padamu? Aku tetap diam. Aku menatap dalam-dalam matanya. Pria yang kucintai sudah tidak ada. Yang ada hanya pria asing yang picik dan terlalu percaya diri. Keheninganku sepertinya membuatnya semakin marah. Ia mengira aku mengakuinya secara diam-diam. Dengar baik-baik, Cahaya, ia mendekat. Hentikan perbuatan ini, tidak ada gunanya. Kita sudah berakhir. Semakin kamu seperti ini, semakin aku membencimu. Berhentilah membuat dirimu terlihat menyedihkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma mawar di tangannya menusuk hidungku, aroma kebohongan. Sudah selesai bicaranya? Aku membuka mulut, suaraku serak, tapi anehnya tenang. Baskara kehilangan kata-kata. Ia pasti tidak menyangka aku akan merespons setenang ini. Membenci? Aku tertawa ringan, tapi setajam pisau. Apa Anda punya hak untuk mengatakan itu pada saya? Pria yang menipu istrinya selama 14 tahun dan mencampakkannya sehari setelah menikah demi selingkuhannya? Anda pikir Anda begitu suci? Wajah Baskara memucat, lalu memerah karena marah. Kamu, beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Kenapa? Memangnya tidak boleh? Aku mengangkat bahu. Anda bukan lagi suami saya, bukan siapa-siapa dalam hidup saya. Bisa tolong minggir? Anda menghalangi jalan orang lain. Aku menatap lurus matanya. Tanpa rasa takut sedikit pun, dan berhentilah terlalu percaya diri. Saya tidak punya waktu untuk menguntit Anda. Dunia ini tidak selalu berputar di sekitar Anda, Baskara Adiwijaya. Setelah selesai bicara, aku melewatinya dan kembali menatap ke arah gerbang kedatangan. Aku mengabaikannya yang berdiri terpaku di belakangku, juga buket mawar merah itu. Aku datang untuk menjemput sahabatku, masa depanku. Masa lalu itu tidak lagi berhak mengusik hatiku. Baskara berdiri terpaku di belakangku. Tatapan marah dan terkejutnya terasa membakar tengkukku. Ia mungkin tak pernah membayangkan Cahaya yang penurut, yang selalu menganggap kata-katanya sebagai firman Tuhan, berani melawannya dengan nada seperti itu. Saat ia hendak membuka mulut, mungkin untuk melontarkan makian, gerbang kedatangan terbuka dan penumpang mulai berhamburan keluar. Aku berjinjit, mencari Ria. Dan tak lama kemudian, aku menemukannya. Sosok yang tak mungkin salah. Di tengah keramaian, Ria selalu menonjol. Rambut pirang platinum potongan pendek, jaket kulit hitam, celana jeans sobek-sobek, dan sepatu bot yang berat. Ia mengenakan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya, menyeret koper pink neon, berjalan seperti seorang ratu. Gayanya entah dari negara mana, tapi kepercayaan dirinya meluap-luap. Ria, aku berteriak sambil melambai. Ria melepas kacamatanya dan menyipitkan mata. Menyadari itu ia tersenyum lebar. Cahaya. Diam di situ. Ia meninggalkan kopernya yang besar di tengah jalan dan berlari ke arahku. Menembus kerumunan, ia berlari kencang, melompat ke arahku, mengangkatku, dan memutarku 1 kali. Woi, kangen banget gue, teriaknya.
Tapi kenapa penampilan lu begini? Kurang gizi? Si Baskara itu nggak kasih lu makan? Pelukannya. Pelukan yang hangat dan penuh energi. Selama 14 tahun terakhir, yang kudapat dari Baskara hanyalah jabat tangan kering dan tepukan bahu formalitas. Sudah berapa lama aku tidak dipeluk serat ini? Semua yang terpendam selama beberapa hari terakhir meledak. Aku bukan lagi cahaya yang kuat dan dingin. Aku membenamkan wajah di bahunya dan terisak seperti anak kecil. Rea. Rea. Aku tak bisa berkata-kata, hanya terisak. Iya, ia menepuk punggungku. Suaranya menjadi lebih lembut. Jangan nangis, kampret. Gue udah di sini. Bajingan mana yang udah nyakitin cahayaku? Bilang sama gue. Nanti di rumah. Di rumah aku ceritain semua. Ia membiarkanku menangis cukup lama. Tanpa mendesak, hanya menemaniku dengan tegar. Saat itu, dari seberang terdengar suara riuh. Citra. Citra, aku di sini. Suara Baskara. Teriakan yang penuh kegembiraan. Aku refleks mengangkat kepala. Seorang wanita tinggi kurus mendorong kereta bayi, berjalan ke arah Baskara. Ia mengenakan gaun terusan krem yang elegan, rambut panjangnya bergelombang lembut. Harus kuakui, dia sangat cantik. Tipe kecantikan yang murni dan rapuh, persis seperti gambaran cinta pertama idaman para pria, itulah Citra Kirana. Baskara berlari dan menyodorkan buket mawar. Citra, selamat datang kembali. Aku terus menunggumu. Citra berhenti, menatap Baskara dan buket mawar raksasa itu. Tak ada raut gembira atau terharu di wajahnya. Ia sedikit mengernyitkan dahi. Terima kasih, Mas Baskara, tapi tidak perlu seheboh ini. Suaranya lembut, tapi terasa berjarak. Kan sudah saya bilang tidak perlu dijemput. Tidak apa-apa, kata Baskara tergagap. Aku khawatir denganmu dan si kecil. Perjalananmu lancar? Lancar, jawab Citra. Maaf, temanku sudah menunggu, jadi saya permisi dulu. Ia sedikit menundukkan kepala pada Baskara, lalu mendorong kereta bayinya melewatinya. Ia bahkan tidak melirik buket mawar itu. Baskara berdiri membeku sendirian di tengah lobi bandara. Di tangannya masih ada buket mawar. Wajahnya yang tadinya berseri-seri berubah menjadi bingung, lalu menjadi malu. Ia baru saja diabaikan dan ditolak di depan banyak orang. Diliputi amarah dan kebingungan, ia menoleh dan melihat kami. Melihat aku, istri yang baru saja ia kampakan, berada dalam pelukan orang lain, pelukan seseorang yang terlihat tomboy dan kuat. Rea masih memelukku, menyeka air mataku. Pikiran Baskara pasti sedang kacau balau. Harga diri seorang pria yang terluka karena diabaikan cinta pertamanya. Dan keterkejutan melihat mantan istrinya, yang ia anggap lemah, memiliki hubungan seakrab itu dengan orang lain. Ia pasti tidak menganggap hubungan kami sebagai persahabatan. Matanya dipenuhi kecurigaan dan kecemburuan. Ya, aku tidak salah lihat. Itu adalah kecemburuan. Bukan karena cinta, tapi karena egonya yang terluka. Ia mengira aku akan merana dalam kesakitan, menunggu belas kasihannya. Ia tidak bisa menerima aku begitu cepat menemukan penghiburan di tempat lain. Rea yang cerdik segera menangkap tatapan Baskara. Ia melihat Baskara dan aku bergantian, memahami situasinya, lalu tersenyum provokatif. Ia sengaja berkata dengan suara keras kepadaku, Cahaya, udah jangan nangis lagi. Ayo kita pulang ke apartemenku, nanti malam mau makan apa, biar gue masakin semua. Lalu ia mengangkat alis ke arah Baskara yang masih menatap kami tajam. Rea merangkul pinggangku, menarikku lebih dekat. Lalu ia mengecup keningku dengan suara kap. Ayo, katanya. Nggak usah peduliin sampah kayak gitu. Buang-buang waktu. Ia menggandeng tanganku, dengan tangan lainnya menyeret koper, dan berjalan dengan angkuh. Ia melewati Baskara seolah melewati tiang lampu di pinggir jalan. Aku bisa merasakan dada Baskara bergemuruh karena marah. Dengan satu tangan memegang buket mawar yang ditolak dan tangan lainnya terkepal, ia menatap kepergian kami dengan tatapan kosong. Ia baru saja diabaikan dan kehilangan cinta pertamanya, dan kini ia menyadari bahwa ia juga telah kehilangan sosok yang ia pikir akan selamanya menjadi bayang-bayangnya. Ria membawaku ke Service Residence, yang telah ia pesan dari Italia.
Katanya aku tidak boleh tinggal di tempat kumuh seperti yang kusewa. Apartemen itu terletak di lantai atas sebuah gedung mewah di kawasan SCBD dengan pemandangan kota Jakarta yang terhampar luas. Makin sengsara, makin harus tinggal di tempat bagus. Biar pas lihat dunia di bawah telapak kaki, lu sadar betapa nggak berartinya bajingan itu, katanya. Begitu masuk, Ria melempar koper dan langsung ke dapur. Membuka kulkas yang kosong, ia mengangguk-angguk. Ia kembali, melipat tangan di dada, dan duduk. Nah, sekarang cerita. Semuanya, jangan ada yang kelewat. Dari malam pertama dia tidur di sofa sampai isi telepon yang lu dengar. Dan aku menceritakan semuanya. Sambil menangis. Kali ini, aku tidak berteriak marah seperti saat merobek pakaian Baskara. Aku menceritakan semuanya dengan ketenangan yang menakutkan. 14 tahun hidup sebagai bayangan, janji pada ayah, dan penipuan atas nama belas kasihan dan tanggung jawab. Rea duduk di seberangku, mendengarkan dalam diam. Ia tidak memotong ceritaku, hanya sesekali mengisikan air hangat ke gelasku. Dengan rambut pirang platinumnya, ia terlihat seperti bos preman, tapi tatapannya padaku penuh dengan rasa iba. Ketika ceritaku selesai, di luar sudah gelap, keheningan menyelimuti ruangan. Akhirnya, Ria bangkit. Ia mondar-mandir di ruangan. Bajingan, desisnya sambil menggeretakkan gigi. Harus gue samperin tuh orang, gue hajar muka munafiknya yang sok ganteng itu. Sudahlah, Rea, aku memegang tangannya. Tidak ada gunanya. Aku dan dia sudah benar-benar berakhir. Berakhir apanya? Teriaknya. Dia nipu lu selama 14 tahun. 14 tahun. Dia harus bayar setimpal. Hartanya juga harus lu ambil semua. Sampai nggak nyisa sehelai celana dalam pun. Nggak perlu, aku menggeleng. Rea, aku nggak butuh semua itu. Semua yang berhubungan dengan dia membuatku jijik. Kalau aku terima uangnya, apa bedanya dengan mengakui kalau selama 14 tahun ini aku menjual diriku? Rea menatapku sejenak, lalu menghela napas panjang. Lu emang masih aja bego, tapi bener juga sih, nerima duit dari dia cuma bikin tangan kotor. Ia duduk di sampingku. Jadi, sekarang rencana lu apa? Kompetisi desain itu. Aku sudah mendaftar. Bagus, ia menjentikkan jarinya. Keputusan terbaik dalam hidup lu. Sekarang lupakan bajingan itu. Hiduplah untuk diri lu sendiri. Pakai bakat lu yang sialan itu buat cari duit dan ketenaran. Bikin mata dia melotot. Selama beberapa hari berikutnya, Rea mengubah apartemen itu menjadi studio desain. Entah dari mana, ia membawa setumpuk buku tentang permata dan teknik pengrajin. Ia terus-menerus mendesakku untuk membuat sketsa. Jelek, payah. Ia melempar sketsaku. Cahaya, 14 tahun ngurusin akuntansi doang bikin otak lu beku, ya? Jiwa lu kemana? Sifat gila lu yang dulu kemana? Ia menggomeliku seperti badai, tapi sambil membuatkanku kopi. Sementara aku sibuk bekerja, dunia di luar terus berputar. Dan Baskara, tidak menyerah setelah kegagalannya di bandara, mulai mengejar Citra dengan cara yang norak dan kekanak-kanakan. Yoga, teman Baskara yang teleponnya ku dengar, tiba-tiba meneleponku. Dia satu-satunya teman Baskara yang masih menghubungiku. Mungkin karena rasa bersalah. Cahaya, kamu baik-baik saja? Tanyanya ragu-ragu. Baik. Jawabku sambil memoles batu kasar. Si Baskara itu? Kelakuannya makin parah. Aku sampai nggak tahu harus bilang apa, keluh Yoga. Ia bercerita bahwa Baskara berhasil mendapatkan alamat rumah Citra dan mengirim bunga setiap hari. Setelah tahu Citra tidak suka mawar, ia mengirim segala jenis bunga lain, hydrangea, lili, hujan atau panas. Ia menunggu berjam-jam di depan rumahnya. Citra tidak pernah muncul, dan menyuruh asisten rumah tangganya menerima bunga itu lalu membuangnya ke tempat sampah tepat di depan mata Baskara. Baskara tidak menyerah dan mulai menggunakan uang. Ia tahu Citra kembali untuk urusan bisnis. Ia menemui mitra-mitra bisnis Citra dan menawarkan investasi besar dengan syarat mereka memberikan perlakuan khusus pada Citra. Begitu Citra tahu, ia menelepon Baskara, memakinya habis-habisan, dan membatalkan semua kontrak itu.
Sekarang lebih parah lagi, Selaria yang sedang bermain Instagram. Cahaya, lihat ini. Di layar ponsel yang ia sodorkan, sebuah video yang sedang viral berputar, Baskara. Ia berdiri di depan gedung yang sepertinya adalah kantor Citra. Di sebelahnya ada sebuah mobil sport merah yang baru, di dalamnya penuh dengan boneka beruang. Ia memegang pengeras suara. Citra, aku cinta kamu. Aku tahu aku punya utang sama kamu. Tolong beri aku satu kesempatan untuk menebusnya. Orang-orang berkerumun seperti semut, menunjuk, merekam, dan menertawakannya. Ia benar-benar terlihat seperti badut. Ya Tuhan, aku menutup mulut. Aku tidak merasa puas, hanya kasihan. Padanya, dan pada diriku yang pernah mencintai orang seperti itu. Citra, turunlah, Citra, teriaknya. Pintu gedung terbuka dan Citra keluar. Ia tidak lagi mengenakan gaun lembut. Dengan setelan kerja hitam dan rambut diikat tinggi, wajahnya dingin membeku. Ia berjalan lurus ke arah Baskara. Tanpa sepatah kata, ia mengangkat tangan dan menampar pipinya. Asterisk plak. Asterisk. Suara tamparan itu bergema, meninggalkan jejak 5 jari yang jelas di wajah tampan Baskara. Kerumunan menahan napas. Baskara Adiwijaya, suara Citra sedingin es. Tolong jangan ganggu saya lagi. Anda tahu betapa lelahnya saya karena Anda? Cinta Anda? Saya tidak sanggup menanggungnya. Anda pikir Anda siapa? Juru selamat? Lalu saya? Wanita lemah yang butuh perlindungan Anda? Ia menatap lurus matanya. Biar saya perjelas, masa lalu adalah masa lalu. Sudah mati. Tolong jangan digali lagi. Anda melakukan ini bukan karena cinta pada saya. Ini karena nostalgia Anda pada masa muda Anda, bukan pada saya. Anda terobsesi dengan delusi Anda sendiri. Ia berbalik dan menyuruh satpam menyingkirkan mobil itu. Dan ke depannya, jangan biarkan orang ini mendekat ke sini. Ia masuk ke dalam, dan pintu terbanting menutup. Baskara berdiri di tengah kerumunan yang berbisik, memegangi pipinya, bunga, mobil sport, boneka. Semuanya terlihat kekanak-kanakan dan menyedihkan. Aku mematikan layar ponsel. Kasihan, gumamku. Kasihan apanya? Semprot Rea. Salah sendiri. Itulah nasib pria yang merasa jadi pusat dunia. Dia pikir setelah mencampakkan lu kayak sampah dan melimpahkan cintanya ke wanita lain, wanita itu bakal berlutut berterima kasih? Mimpi. Ia menunjuk ke mejaku. Fokus sama kerjaan lu. Lu harus menang kompetisi ini. Tunjukin ke dia betapa berharganya wanita yang udah dia buang. Aku mengangguk. Benar. Aku tak punya waktu lagi untuk memikirkan drama norak Baskara, aku punya perangku sendiri. Selama beberapa minggu berikutnya, aku hidup seperti pertapa. Apartemenku dan Rea telah menjadi bengkel yang sempurna. Suara palu, tang, dan bor bergema siang dan malam. Rea, dengan pengalamannya sebagai desainer fashion yang ditempa di Milan selama 10 tahun, menjadi pengawas paling kejam. Cahaya, garis ini terlalu aman. Ia menunjuk sketsaku. Ini desain gelang emas ibu-ibu mau ke pasar atau apa? Lu mau bikin perhiasan buat bangsawan atau buat arisan kompleks? Aku menggigit bibir dan meremas sketsa itu. 14 tahun. 14 tahun hidup dikelilingi angka dan laporan keuangan. Tanganku menjadi kaku, pikiranku terpenjara dalam kotak. Aku takut telah kehilangan bakatku. Aku nggak bisa, Rea, suatu malam aku menangis, aku sudah lupa semuanya. Tanganku kaku banget, Rea tidak menghiburku. Ia menampar pipiku pelan. Bangun. Cuci muka sana. Ia membangunkanku. Wajar kalau lupa. 14 tahun lu kubur. Sekarang waktunya digali lagi. Lu lupa. Dulu lu yang paling jago di kelas kita. Yang begadang semalaman cuma buat ngebengkokin satu kawat perak dengan sempurna. Cahaya yang itu kemana? Lu biarin dia mati sama si Baskara itu? Kata-katanya yang belak-belakan seperti air dingin yang menyiram wajahku. Benar. Aku tidak bisa membiarkan diriku yang dulu mati. Aku kembali ke meja kerja. Memulai lagi dari hal paling dasar, menggambar garis lurus dan lingkaran. Mempelajari lagi cara memegang tang,
mengatur api las. Tanganku melepuh dan berdarah. Jari-jariku yang dulu panjang dan lentik, kini dipenuhi luka kecil dan kapalan. Tapi tidak sakit. Setiap satu luka muncul, kepercayaan diriku sedikit kembali. Setiap tetes keringat, rasanya seperti membersihkan diriku dari masa lalu. Aku tidak membuat desain yang mewah dan glamor. Aku memilih tema yang lain. Tema yang diberikan panitia adalah jiwa Nusantara. Kebanyakan orang pasti akan memikirkan hal-hal yang sudah biasa, seperti bunga teratai atau cermin perunggu, tapi aku tidak. Bagiku saat ini, jiwa Nusantara adalah kelahiran kembali. Aku teringat ayah. Ayah adalah seorang pengrajin keramik. Saat kecil, aku sering duduk di samping tungku pembakaran, melihat ayah membentuk gumpalan tanah liat menjadi karya yang indah. Ayah selalu berkata, "Cahaya, keramik itu berharga karena ia dibakar di dalam api. Justru setelah pecah, ia menemukan bentuknya yang utuh. Manusia juga begitu. Ya, keramik." Aku memutuskan untuk membuat satu set perhiasan yang menggabungkan perak dengan pecahan keramik kuno. Aku mencari-cari kepingan porselen antik dengan gila-gilaan. Aku ingin mengamplas dan memoles kepingan-kepingan pecah itu, lalu menyatukannya dengan perak. Mirip dengan teknik kintsugi dari Jepang, tapi aku akan menafsirkannya dengan caraku sendiri. "Ide bagus," teriak Rea saat melihat sketsaku. Menciptakan keindahan dari kepingan yang pecah, menghormati luka dengan menyatukannya kembali. "Ini dia. Ini baru Elu, Cahaya Larasati." Aku tersenyum. "Ya, ini adalah aku." Ria adalah pengomel sekaligus pendukung terbaik. Ia menggunakan koneksinya di Italia untuk mendapatkan batu-batu pendukung yang kecil namun indah, dan logam campuran yang sulit didapat di Indonesia. "Lu fokus bikin aja. Biaya bahan gue yang tanggung. Anggap aja investasi. Nanti kalau lu menang dan jadi bos, baru bayar. Bunganya mahal loh." Aku memeluknya erat. "Rea, makasih." "Jijik ah, apaan sih?" Ia mendorongku. "Fokus. Tinggal seminggu lagi. Minggu terakhir. Aku lupa makan, lupa tidur. Aku hanya hidup bersama perak, keramik, dan api. Baskara, Citra, sudah tak terpikirkan lagi. Di kepalaku hanya ada satu hal, menyelesaikan karya ini." Saat aku meletakkan karya terakhir, sepasang anting-anting, di atas kain beludru hitam, fajar mulai menyingsing. Satu set lengkap terdiri dari kalung, gelang, dan anting-anting. Mereka tidak berkilau menyilaukan. Sebaliknya, mereka memiliki keindahan yang dalam dan tenang. Kepingan porselen antik dengan retakan alaminya dibalut dan disatukan oleh kawat perak yang meliuk anggun seperti aliran sungai. Di titik pertemuan retakan, aku menanamkan safir biru kecil, yang bisa terlihat seperti air mata, atau percikan harapan. Aku menamainya, Nyala dan Kepingan. Dari belakangku, suara Ria terdengar serak karena terharu. "Cahaya, lu berhasil." Aku menatap karyaku dan menangis. Bukan air mata kesedihan. Air mata kebahagiaan. Aku telah menemukan diriku kembali. Hari final, pusat konvensi terbesar di kota itu penuh sesak. Para pelaku industri desain, media, dan pengusaha kaya semua berkumpul. Kompetisi Permata Nusantara tahun ini adalah acara yang mendapat investasi besar. Aku dan Rea berada di belakang panggung. Rea terlihat lebih gugup daripadaku. Ia terus mondar-mandir, memeriksa pakaian model, mengatur pencahayaan untuk karyaku. "Cahaya, minum dulu. Muka lu pucat banget." Ia menyodorkan botol air. Aku gemetar. Sungguh gemetar. Setelah 14 tahun, baru kali ini aku berdiri di hadapan publik dengan status ini. Aku terbiasa berdiri sebagai bayangan di belakang Baskara. Sekarang, aku harus berjalan sendiri menuju Cahaya. Aku melihat sekeliling, belakang panggung begitu kacau. Desainer lain semuanya tampak glamor. Mereka muda, penuh percaya diri. Karya-karya mereka semua berkilauan dengan berlian dan batu permata yang menyilaukan. Aku menoleh ke karyaku, Nyala dan Kepingan. Terletak tenang di dalam kotak kaca, ia terlihat kalem dan sederhana. "Akankah ada yang mengerti karya ini?" "Nggak usah pedulin mereka," kata Rea seolah membaca pikiranku,
karya lu itu kayak mutiara dalam lumpur, yang asli. Yang baru ketahuan nilainya setelah diuji api. Saat itu, pintu masuk menjadi ramai dan sekelompok orang masuk. Di barisan depan, ada Citra Kirana. Aku terdiam, Citra juga peserta, aku sama sekali tidak tahu. Hari ini Citra tidak mengenakan setelan dingin atau gaun rapuh. Ia mengenakan kebaya sutra putih dengan rok batik nila, rambutnya disanggul rapi, kecantikan yang murni dan anggun. Ia berjalan ke ruang di sebelahku. Timnya sangat profesional. Saat mereka membuka kotak karyanya, sebuah set perhiasan dari platina dan mutiara terungkap, benar-benar sempurna. Detail, modern, dan sangat mewah. Karya yang menunjukkan level seseorang yang telah berkarir di luar negeri. Seketika aku merasa minder. Akankah nyala dan kepinganku bisa bersaing dengan mutiara samudranya? Citra sepertinya merasakan tatapanku dan menoleh. Ia melihatku, lalu karyaku. Tatapannya lama terpaku pada kepingan keramik yang pecah. Lalu ia sedikit mengangguk ke arahku. Sebuah sapaan formal, tapi tak ada kesombongan atau penghinaan. Peserta nomor 15, Cahaya Larasati, mohon bersiap. Suara panitia membuat jantungku mencelos. Rea menggenggam tanganku erat. Tarik napas dalam-dalam. Lu yang terbaik. Jangan lupa itu. Aku berjalan ke belakang panggung. Aku bukan model, tapi sebagai desainer, aku harus mempresentasikan karyaku setelah peragaan model selesai. Aku bersembunyi di samping panggung, mengintip ke arah penonton. Kursi penuh sesak. Dan di barisan paling depan, di kursi VIP, ada dia. Baskara Adiwijaya. Mengenakan setelan paling mahal, duduk di antara Yoga dan teman-teman lainnya. Tentu saja ia datang bukan untukku, ia datang untuk mendukung Citra. Tatapannya terpaku pada belakang panggung tempat Citra berdiri. Ia menunggunya dengan gelisah. Ia sepertinya bahkan tidak tahu aku ada di sini. Justru lebih baik. Musik mengalun dan modelku berjalan ke atas panggung. Ia mengenakan gaun sutra hitam pekat untuk menonjolkan perhiasannya. Saat nyala dan kepingan muncul, penonton seketika hening. Sangat berbeda dari karya-karya berkilauan sebelumnya. Tenang dan dalam. Saat lampu panggung menyorotnya, kawat perak yang menyatukan dan safir kecil berkilau lembut. Aku melihat Baskara mengerutkan kening. Ia terlihat bingung. Ekspresinya seolah tidak mengerti karya macam apa ini. Saat giliran Citra, karyanya mendapat tepuk tangan gemuruh, begitu indah dan sempurna. Baskara bertepuk tangan paling keras. Ia menatap Citra dengan mata penuh kebanggaan dan kekaguman. Lalu giliranku untuk presentasi. Dewan juri yang terhormat, aku berjalan ke panggung. Suaraku bergetar. Lampu sorot menyilaukan wajahku, aku tak bisa melihat apa-apa. Aku memejamkan mata sejenak. Terbayang ayah sedang duduk di samping tungku pembakaran. Keramik harus dibakar di dalam api. Justru setelah pecah, ia menjadi utuh. Aku membuka mata. Aku tidak lagi melihat para juri. Aku menatap lurus pada karyaku, Nyala dan Kepingan. Nama karya saya adalah Nyala dan Kepingan, suaraku menjadi stabil. Karya ini terbuat dari perak dan kepingan keramik kuno yang pecah. Biasanya, orang berusaha menyembunyikan retakan, menyembunyikan kehancuran. Tapi saya tidak ingin begitu. Saya ingin merayakannya. Aku mulai bercerita. Tentang filosofi kintsugi. Tentang menyatukan luka. Tentang keramik Indonesia. Tentang nyala api di dalam tungku. Bagi saya, jiwa Nusantara bukanlah hal-hal yang utuh, kataku. Jiwa Nusantara adalah ketangguhan untuk tidak menyerah bahkan setelah hancur. Seperti kepingan keramik yang tak kehilangan warnanya meski pecah. Seperti jiwa yang tetap hidup meski terluka. Nyala dan Kepingan adalah cerita tentang kelahiran kembali. Kita baru bisa menjadi benar-benar indah saat kita menghadapi dan menghormati luka kita sendiri. Setelah aku selesai, keheningan yang menyesakkan menyelimuti ruangan. Aku menatap ke bawah, ke arah penonton. Aku melihat Baskara. Ia tidak lagi menatap Citra. Ia menatapku tajam, seolah ingin menembusku. Wajahnya pucat, tatapannya tak lagi berisi kekaguman pada cinta pertamanya.
Yang ada hanyalah keterkejutan, kebingungan, dan kekosongan. Ekspresinya seolah baru saja melihat orang yang sama sekali asing. Ia melihat cahaya Larasati yang percaya diri dan bersinar, yang berbicara tentang retakan dan kelahiran kembali. Ia mengerti. Ia mengerti apa yang sedang kukatakan. Saat itu, aku tahu. Cahaya, adik perempuannya, bebannya, kini telah benar-benar mati. Suasana di ruangan menjadi berat. Aku kembali ke belakang panggung, berdiri di samping Rea. Jantungku masih berdebar kencang. Rasanya seluruh energiku terkuras untuk presentasi tadi. Keren banget, bisik Rea. Ia menggenggam tanganku, dan tangannya juga terasa dingin. Para juri mulai berdiskusi. Sepertinya mereka berdebat cukup lama. Aku melihat mereka menunjuk bergantian ke karyaku dan set mutiara milik Citra. Di bawah, Baskara tak bisa lagi duduk diam. Ia gelisah, menatap panggung, lalu berbicara dengan Yoga di sebelahnya dengan ekspresi tegang. Raut wajah kosongnya tadi kini telah berubah menjadi rasa tidak suka yang tak bisa disembunyikan. Ia merasa terganggu melihatku, yang seharusnya menjadi bayang-bayangnya, berani berdiri di panggung yang sama, bahkan bersinar lebih terang dari wanita yang ia puja. Baiklah, saatnya mengumumkan hasilnya. Suara MC memecah lamunanku. Juara kedua. Mutiara Samudra. Selamat kepada desainer Citra Kirana. Tepuk tangan meriah membahana. Aku menoleh ke Citra. Ia tersenyum profesional dan tenang. Ia naik ke panggung dengan anggun untuk menerima penghargaan. Aku melihat Baskara bertepuk tangan, tapi senyumnya kaku. Ia sepertinya tidak percaya bahwa cinta pertamanya, Citra yang ia anggap sempurna, hanya menjadi juara kedua. Ekspresinya lebih kecewa daripada sang pemenang. Ia menatap Citra, lalu melemparkan tatapan penuh kebencian ke arahku yang berdiri di kegelapan belakang panggung. Ia pasti berpikir aku tidak pantas, hanya beruntung. Sungguh karya yang luar biasa, lanjut MC. Dan juara utama. Pemenang kehormatan tertinggi Permata Nusantara tahun ini, beserta beasiswa penuh program magister di Istituto Marangoni Italia adalah. Seluruh ruangan menahan napas. Desainer dari karya Nyala dan Kepingan, Cahaya Larasati. Aku tak bisa mendengar apa-apa lagi. Telingaku berdengung. Rea menjerit di sampingku. Ia memelukku dan mengguncang-guncang tubuhku. Cahaya, lu menang. Lu menang. Aku menang. Aku tak percaya. Cahaya Larasati, silakan naik ke atas panggung. Rea mendorongku. Pergi, sana ambil piala lu. Jalan dengan kepala tegak. Dengan pikiran kosong, aku berjalan maju. Lampu panggung menyorotku. Ribuan tepuk tangan. Para juri berdiri, tersenyum, dan bertepuk tangan untukku. Rea menangis lebih kencang daripadaku. Dan aku melihat Baskara. Ia tidak bertepuk tangan. Ia duduk membeku di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Ia menatapku seolah melihat monster. Kaget, tidak percaya, marah, dan kehilangan. Semua emosi itu terpampang jelas di wajah pria yang telah mencampakkanku. Ia tidak bisa mengerti. Bagaimana Cahaya, adik perempuan lemah yang baru saja ia buang, bisa menang? Bagaimana ia bisa berdiri di tempat yang seharusnya menjadi milik cinta pertamanya? Saat itu, Citra yang menerima penghargaan juara kedua sedang turun dari panggung. Baskara bangkit dan menghalangi jalannya. Citra. Ia mungkin ingin mengucapkan kata-kata penghiburan atau keluhan, tapi Citra tidak berhenti. Ia bahkan tidak menatap Baskara. Ia melewatinya seolah Baskara tidak ada. Ia berjalan lurus ke arahku yang sedang naik ke panggung. Seluruh ruangan menahan napas, memperhatikan tindakannya. Apa yang akan ia lakukan? Pemenang juara kedua berhadapan dengan pemenang utama. Citra berhenti di depanku. Ia menatapku dan tersenyum. Senyum tulus tanpa kepalsuan. Selamat, katanya sambil mengulurkan tangan. Anda benar-benar pantas mendapatkannya. Nyala dan Kepingan. Namanya, dan cerita di baliknya, sangat menyentuh. Saya benar-benar hormat. Dengan bingung, aku menjabat tangannya. Tangannya hangat. Terima kasih, kataku tergagap. Saya kalah telak, katanya dengan suara tulus.
Karya saya memang indah, tapi kurang satu hal. Jiwa dari kehancuran yang Anda miliki. Lalu ia memelukku. Pelukan formalitas, tapi penuh rasa hormat. Di hadapan ratusan orang, di depan kamera, dan tepat di depan Bhaskara. Tindakan itu memiliki bobot yang lebih besar dari ribuan kata. Di bawah, Bhaskara berdiri seperti patung. Ia diabaikan untuk kedua kalinya. Kali ini, dengan cara yang lebih menyakitkan. Ia datang untuk mendukung cinta pertamanya, dan malah menyaksikan cinta pertamanya itu dikalahkan oleh mantan istrinya. Dan cinta pertamanya itu berbalik untuk memberi selamat dan hormat pada mantan istrinya. Semua keyakinan yang ia gunakan untuk membenarkan tindakannya bahwa aku lemah, tidak mampu, dan hanya citra yang berharga hancur berkeping-keping di depan matanya. Aku berbalik dan menerima trofi dari ketua dewan juri. Aku berdiri di tengah sorotan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah kemenanganku. Bukan sekadar penghargaan. Ini adalah kelahiran kembaliku. 2 hari setelah kompetisi, hidupku benar-benar berubah. Telepon untuk wawancara dan tawaran kerja sama tak henti-hentinya berdering. Apartemenku dan Rea penuh dengan karangan bunga ucapan selamat. Lihat ini, Ria menggoyangkan koran yang memuat foto kemenanganku. Lu udah jadi selebriti sekarang. Si Bhaskara itu pasti lagi muntah darah. Aku hanya tersenyum. Sejujurnya, aku tidak peduli lagi apa yang dipikirkan Bhaskara. Rasa kemenangan, perasaan diakui atas bakatku, terasa lebih manis dari balas dendam manapun. Saat sedang sibuk dengan tumpukan email, sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Halo, dengan Cahaya Larasati. Halo, Mbak Cahaya. Saya Citra. Suara lembut terdengar. Aku terdiam sejenak. Citra Kirana. Kenapa dia meneleponku? Halo. Ada apa ya? Saya telepon untuk mengucapkan selamat sekali lagi. Dan, apakah mungkin kita bisa minum kopi bersama? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan secara pribadi. Saya rasa Mbak Cahaya perlu tahu ini. Suaranya sangat serius. Aku menatap Rea. Rea mengangkat alis, memberi isyarat agar aku pergi. Baik, jawabku. Kapan dan di mana? Kami sepakat bertemu di sebuah kafe taman yang tenang. Aku tiba lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Hatiku sedikit tegang. Apa yang ingin ia katakan? Apakah ia ingin menyombongkan diri bahwa ia kalah di panggung tapi menang dalam cinta? Citra tiba tepat waktu. Ia masih mengenakan kemeja sutra dan celana panjang sederhana, jauh dari bayanganku tentang wanita perebut suami orang. Terima kasih sudah datang, ia tersenyum sambil duduk. Saya khawatir telepon saya mengganggu. Tapi setelah melihat Mas Bhaskara di kompetisi, saya pikir saya harus mengatakan ini. Mas Bhaskara? Aku mengerutkan kening. Iya. Citra menghela napas. Mbak Cahaya, saya akan bicara terus terang. Saya dan Mas Bhaskara tidak punya hubungan apa-apa. Aku kehilangan kata-kata. Tidak punya hubungan apa-apa? Tapi dia bilang, alasan menceraikan saya adalah karena Anda. Karena dia punya utang pada Anda dan harus melindungi Anda. Citra tersenyum pahit. Senyum campuran antara kesedihan dan penghinaan. Melindungi? Dengan hak apa dia melindungi saya? Ia menggelengkan kepala. Mbak Cahaya, memang benar saya dan Mas Bhaskara pernah menjadi cinta pertama, tapi itu 15-16 tahun yang lalu, cinta monyet zaman kuliah. Kami putus bahkan sebelum dia bertemu dengan almarhum ayah Mbak. Tapi dia, saya tidak tahu apa yang dia katakan, potong Citra. Yang saya tahu, selama 15 tahun di luar negeri, kami hanya teman yang sesekali menanyakan kabar. Saya tidak pernah memberinya harapan sedikit pun. Saat saya kembali, dia mendengar kabar dan mulai mengganggu saya. Seperti yang Mbak lihat di bandara, dan pertunjukan konyol di depan kantor saya. Lalu anaknya, aku melontarkan pertanyaan yang paling mengganjal. Anak yang katanya harus ia pertanggungjawabkan. Citra menatapku. Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat lembut. Anak saya namanya Boni. Boni adalah anak saya. Hanya anak saya seorang. Ia berkata dengan jelas. Saya seorang ibu tunggal, tapi ini adalah pilihan sadar.
Saya tidak percaya pada pernikahan atau pria. Saya hanya menginginkan seorang anak. Bonnie lahir di Amerika melalui prosedur bayi tabung dengan donor sperma. Dia tidak punya hubungan darah sedikit pun dengan Baskara Adiwijaya. Aku tercengang. Seluruh alasan kehancuran pernikahanku, seluruh ceritanya, ternyata bohong. Lalu kenapa dia? Obsesi, jawab Citra. Dia tidak mencintai saya, Mbak Cahaya. Dia mencintai kenangannya. Dia mencintai Citra, cinta pertama yang lemah dan rapuh yang harus ia selamatkan. Saat melihat saya kembali dengan seorang anak, dia menciptakan ceritanya sendiri, bahwa saya hidup menderita, dicampakkan pria, dan dia harus menjadi juru selamat. Dia menipu dirinya sendiri untuk menciptakan alasan agar bisa melepaskan tanggung jawab yang telah ia pikul selama 14 tahun. Citra mencondongkan tubuh dan memegang tanganku. Mbak Cahaya, saya sangat menghormati Anda. Bagaimana dia memperlakukan Anda, dan bagaimana setelah semua itu Anda bisa bangkit dan menciptakan nyala dan kepingan, saya melihat cerita saya di karya itu. Anda tahu? Lanjutnya. Saya tidak menganggap Anda sebagai saingan. Saya menganggap Anda sebagai kawan seperjuangan. Kita berdua adalah korban dari keegoisan dan delusi seorang pria. Ia mengeluarkan kartu nama dari tasnya. Saya kembali ke Indonesia untuk membangun merek desain saya sendiri. Tapi saya kuat dalam manajemen dan strategi, bukan jiwa kreatif seperti Anda. Jadi saya berpikir, bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku melihat kartu nama bertuliskan, Citra Kirana, CEO, Citra Kirana Design. Saya ingin membawa nyala dan kepingan dan desain-desain Anda lainnya ke pasar dunia. Anda punya bakat, saya punya jaringan. Kita, dua wanita, bisa membangun kerajaan kita sendiri tanpa pria. Bagaimana menurut Anda? Aku menatap Citra, wanita yang kuanggap sebagai musuhku. Ia jauh lebih kuat, mandiri, dan berkelas dari yang kubayangkan. Aku tertawa. Hidup ini benar-benar ironis, aku menerima kartu nama itu. Akan saya pertimbangkan. Tapi terima kasih, Mbak Citra, karena telah mengatakan yang sebenarnya. Sama-sama, ia tersenyum. Kita semua berhak tahu kebenaran. Aku keluar dari kafe. Pikiranku kacau. Aku tidak langsung kembali ke apartemen, melainkan berjalan tanpa tujuan. Kebohongan. Seluruh tragediku, perceraian kilat, 14 tahun disebut sebagai beban. Semuanya dibangun di atas kebohongan yang diciptakan Baskara sendiri. Dia bukan pahlawan kesiangan yang menyelamatkan cinta pertamanya. Dia adalah pengecut yang meminjam cerita yang bahkan tidak ada untuk bisa mencampakkanku dengan cara yang berkelas. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui bahwa dia hanya bosan padaku. Kini, kemarahan lebih besar dari rasa sakit. Bukan kemarahan seorang istri yang dikhianati, melainkan penghinaan mendalam terhadap manusia yang hina. Saat kembali ke apartemen, Ria sedang menonton TV dengan kaki di atas meja dan masker di wajahnya. Gimana? Tanyanya tidak jelas. Cewek itu bilang apa? Nangis-nangis minta maaf buat si Baskara? Aku berdiri di tengah ruangan, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tertawa seperti orang gila. Sampai air mataku keluar. Ria terkejut dan melempar maskernya. Woi, lu kesambet sama cewek itu? Gila lu? Ria, kataku sambil tertawa. Ini komedi. Komedi. Hidupku ini benar-benar sebuah komedi. Aku duduk di sofa dan menceritakan semuanya pada Ria. Bahwa Citra tidak mencintai Baskara, bahwa anaknya adalah bayi tabung, dan tawaran kerjasama. Selama aku bercerita, mata Ria membulat dan mulutnya menganga. Setelah beberapa detik terdiam, ia pun tertawa terbahak-bahak sepertiku. Ya ampun. Jadi si bajingan itu selama ini main drama sendirian, jadi pahlawan kesiangan padahal orangnya nggak mau? Tolol. Tolol senusantara. Sekarang aku harus bagaimana? Rea? Tanyaku setelah berhenti tertawa. Bagaimana apanya? Rea bangkit. Pesta, dong. Merayakan kemenangan lu, kita dapat teman seperjuangan yang keren, dan penemuan bahwa si bajingan itu cuma badut, ada 3 hal yang harus dirayakan. Masa nggak pesta? Pesta? Iya, pesta. Ganti baju.
Malam ini gue traktir habis-habisan. Kita ke tempat paling mahal, pakai gaun paling cantik. Malam ini, lu adalah ratu. Rea menyeretku keluar. Ia memakaikanku gaun sutra merah yang sudah lama ku beli tapi tak pernah ku pakai karena Baskara bilang terlalu seksi, dan ia merias wajahku dengan tebal. Seluruh dunia harus lihat, katanya sambil memoleskan lipstik di bibirku. Bukan wanita yang dicampakkan suami, tapi wanita yang mencampakkan suami itu secantik apa. Kami menuju bar, rooftop, paling mahal dan glamor di Jakarta. Tempat yang hanya pernah ku lewati, tak pernah ku masuki. Malam ini kita mabuk, deklarasi Rea, dan kami pun minum. Minum anggur, minum koktail. Kami membicarakan segala hal. Kehidupan Rea selama 10 tahun di Milan, mimpiku. Kami tidak lagi membicarakan Baskara, dia tidak pantas. Untuk pertama kalinya dalam 14 tahun, aku merasa hidup, merasa bebas. Aku tertawa, berceloteh, dan menari mengikuti irama musik. Aku bukan lagi bayangan siapapun, Ria yang sedang bersemangat mengeluarkan ponsel. Harus foto. Merayakan kelahiran kembali lu. Ia menarikku. Kami memonyongkan bibir, mengangkat gelas anggur. Di belakang kami, lampu kota berkelip seperti bintang. Asterisk sekrek. Asterisk. Seni, teriaknya. Harus dipost di Instagram biar seluruh dunia lihat. Ia mengetik sesuatu. Caption, nya apa ya? Merayakan lahirnya sang juara baru. Beberapa sampah memang lebih baik dibuang. Bersulang untuk awal yang baru. Rea, aku melucu. Bodo amat, suka-suka gue. Ia menjulurkan lidah dan menekan tombol, post, bahkan menandai lokasi bar. Aku tidak peduli. Aku sedang bersenang-senang. Tapi kesenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar 15 menit kemudian, ponselku yang retak di dalam tas bergetar hebat. Aku terkejut dan mengeluarkannya. Puluhan pesan WhatsApp dan panggilan tak terjawab, semua dari satu orang, Baskara. Aku membuka pesannya. Kamu di mana sekarang? Sama siapa kamu? Beraninya kamu pakai baju seperti itu? Aku terdiam. Bagaimana dia tahu? Foto Rea. Aku menggulir ke bawah. Siapa pria berambut pirang itu? Yang di bandara? Kamu tahu ini jam berapa dan masih di bar? Cahaya, sejak kapan kamu jadi liar begini? Asterisk cepat pulang, asterisk. Kamu di Skyview 3, kan? Cepat keluar. Cahaya. Beraninya kamu mengabaikan pesanku. Pesan terakhir penuh dengan huruf kapital yang marah. Aku menatap Rea. Rea juga melihat ponselnya, lalu mengangkat bahu ke arahku. Wah, umpannya cepat banget disambar. Aku membaca pesan-pesan itu lagi. Ini bukan perhatian. Ini adalah rasa memiliki dan keinginan untuk mengontrol. Kemarahan seorang pemilik yang tidak suka melihat barang yang telah ia buang bahagia di tempat lain. Dia tidak mencintaiku. Dia hanya tidak ingin kehilanganku. Dia cemburu. Bukan karena cinta, tapi karena harga dirinya yang terluka. Adik perempuannya yang lemah berani pergi ke bar, minum-minum, mengenakan gaun merah, dan tertawa bahagia tanpanya. Ia tidak bisa menerimanya. Aku merasa mual. Aku tidak membalas. Aku mengubah ponselku ke mode senyap dan melemparkannya ke dalam tas. Aku mengangkat gelas anggurku. Rea, suaraku sedingin es. Lanjut minum. Malam ini, kalau nggak mabuk, kita nggak pulang. Kesenangan telah lenyap. Yang tersisa hanya penghinaan dan tekad. Aku harus benar-benar lepas darinya. Saat aku dan Rea tiba di lobi apartemen, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 1 dini hari. Kami berdua mabuk dan berjalan terhuyung-huyung. Aku harus bersandar pada Rea agar bisa berdiri. Perasaan pusing yang membebaskan, yang tak pernah kurasakan selama 14 tahun. Lihat, kan? Aku tertawa sambil cegukan. Aku menang. Rea. Aku dapat penghargaan. Iya. Nyonya juara, jawab Rea dengan lidah keluh. Ia merangkul bahuku. Sekarang ayo masuk, tidur. Besok harus kerja. Saat kami terhuyung-huyung menunggu lift, sesosok tubuh muncul dari sudut gelap lobi dan menghalangi jalan kami. Rasa mabukku seolah hilang separuh.
Baskara. Ia berdiri di sana. Wajahnya kuyu, entah sudah berapa lama ia menunggu. Janggutnya mulai tumbuh, kedua matanya merah. Ia terlihat lebih menyedihkan daripada hari saat ia ditampar Citra. Bau alkohol darinya lebih pekat daripadaku. Cahaya, panggilnya dengan suara serak. Sialan, umpat Ria sambil berdiri di depanku. Ngapain lu di sini? Lintah darat. Baskara tidak menatap Ria, tatapannya terpaku padaku. Ia memindai penampilanku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gaun merah, riasan tebal, rambut acak-acakan. Matanya tak lagi menunjukkan kemarahan seperti dipesan. Yang ada hanyalah rasa sakit dan kehilangan yang tak bisa disembunyikan. Kamu mabuk, katanya seolah tak percaya. Bukan urusan lu, semprot Ria. Siapa lu ngatur-ngatur dia? Sana urusin cinta pertama sama anak lu itu? Bukan begitu, Ria. Baskara menggeleng. Suaranya memohon, ini salah paham. Aku. Ia melangkah mendekatiku. Ria merentangkan tangan, menghalanginya. Ria, tolong biarkan aku bicara dengan Cahaya. Ia mendorong Ria pelan. Sebentar saja, 5 menit. Cahaya. Ia menatap lurus mataku. Kamu, berubah sekali. Gaun ini. Lipstik ini. Kamu bukan orang seperti ini. Aku tertawa dingin. Lalu saya harus jadi orang seperti apa? Pakai setelan abu-abu, tanpa riasan, dan menangis di rumah? Bukan, teriaknya. Teriakan putus asa itu menggema di lobi yang kosong. Bukan, Cahaya. Aku salah. Aku sadar aku salah. Ia terhuyung, mengulurkan tangan seolah ingin meraih tanganku. Aku mundur selangkah. Aku baru sadar, katanya terisak. Saat aku melihatmu di atas panggung kompetisi itu. Kamu bukan Cahaya yang kukenal. Kamu begitu bersinar sampai aku tidak mengenalimu. Dan saat kamu menang. Lanjutnya. Citra bahkan tidak menatapku, dia langsung menghampirimu untuk memberi selamat. Saat itu aku seperti disadarkan. Aku ini badut. Badut yang mengejar bayangan. Citra bukan orang yang kucintai. Ia menggeleng. Dia hanya kenangan. Alasan yang kuciptakan sendiri. Aku terobsesi pada masa lalu, dan berpikir harus memilikinya agar masa mudaku terasa lengkap. Aku salah. Ia mengangkat kepala menatapku. Air mata mulai mengalir di wajah pria yang selalu percaya diri itu. Cahaya. Orang yang kucintai itu kamu. Selama 14 tahun ini, itu kamu. Kehadiranmu di sisiku begitu biasa sampai aku mengira itu adalah tanggung jawab. Aku terlalu bodoh sampai tidak sadar bahwa itu adalah cinta. Lalu saat di bandara aku melihatmu dalam pelukan orang lain, saat di panggung aku melihatmu yang dingin dan cantik, dan malam ini di foto, mengenakan gaun merah dan tertawa bahagia tanpaku. Hatiku sakit sekali, Cahaya. Ia memukul dadanya sendiri. Sakit seperti diremas. Aku cemburu. Cemburu setengah mati. Barulah aku sadar. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ia berlutut. Di tengah lobi. Pria yang sukses dan angkuh itu berlutut di hadapanku. Cahaya, maafkan aku, ia terisak. Beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari awal, ya? Aku salah. Aku tahu aku bajingan. Tapi aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku berdiri dengan keadaan sadar sepenuhnya. Aku melihat air matanya, pengakuannya yang terlambat. Jika ini adalah aku sebulan yang lalu, mungkin hatiku akan luluh, mungkin aku akan berlari memeluknya. Dan kami akan melanjutkan 14 tahun kebohongan lagi. Tapi sekarang, aku melihat Ria. Ria juga tampak terkejut, tapi matanya penuh dengan penghinaan. Aku menatap pria yang berlutut di kakiku. Baskara Adiwijaya, suaraku tenang menakutkan. Ia mengangkat kepala dengan penuh harap. Ia sepertinya berpikir kelemahan dan pengakuan ini bisa membuatku kembali. Berdirilah, kataku. Jangan jadi badut lagi di sini. Tidak, aku tidak akan berdiri, ia menggeleng, mencoba memegang kakiku. Aku tidak akan berdiri sampai kamu memaafkanku. Cahaya, pukul aku, maki aku, tapi jangan diam seperti ini. Ria menarikku ke belakang.
Orang gila, geram Rea. Berhenti akting. Lu pikir ini panggung? Lu nangis sedikit, Cahaya bakal lupa 14 tahun kebohongan lu? Bukan. Bukan begitu. Baskara bangkit terhuyung-huyung. Ia terlalu mabuk untuk berdiri tegak dan bersandar di dinding. Cahaya. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Aku serius. Aku baru sadar. Yang benar-benar ku cintai itu kamu. Cinta itu mengalir di darahku. Selama 14 tahun. Aku hanya buta sesaat. Buta? Aku mengulang sambil tersenyum. Buta sampai Anda menyiapkan surat cerai dan pengalihan aset sebelum pernikahan? Buta sampai Anda bilang pada teman Anda bahwa saya ini beban, tanggung jawab, dan adik perempuan? Wajah Baskara memucat. Ia tergagap. Kakakmu. Bagaimana kamu tahu? Saya dengar, kataku jelas. Dari telepon yang tidak sengaja Anda tekan. Saya dengar semuanya, tanpa kurang satu kata pun. Terima kasih. Kalau bukan karena telepon itu, saya mungkin masih hidup dalam ilusi. Kebenaran terungkap, ia tak bisa lagi mengelak. Ia merosot di dinding. Itu. Waktu itu aku sedang marah, jadi asal bicara. Bukan asal bicara, aku menggeleng. Itu isi hati Anda yang sebenarnya. Dan saya juga berterima kasih pada Mbak Citra. Karena telah memberitahukan kebenaran bahwa anaknya bukan anak Anda, bahwa dia tidak pernah mencintai Anda dan menganggap Anda pengganggu. Baskara hancur total. Ia sadar bahwa aku tahu segalanya. Semua kebohongan dan kemunafikan yang ia bangun hancur berkeping-keping. Jadi, aku menatapnya dengan mata tanpa belas kasihan sedikit pun. Jangan bilang Anda mencintai saya jijik. Tidak, teriaknya. Sekarang berbeda. Sekarang aku sadar. Bukan Citra, tapi kamu, Cahaya. Kamu. Yang kucintai itu kamu. Mencintai saya? Tanyaku. Atau mencintai perasaan memiliki saya? Perasaan memiliki wanita penurut dan baik yang seumur? Hidupnya hanya tahu Anda dan bergantung pada Anda? Anda tidak tahan melihat saya menang penghargaan. Anda tidak tahan melihat Citra menghormati saya. Anda tidak tahan melihat saya minum-minum dengan orang lain mengenakan gaun merah. Benar, kan? Aku mendekatinya. Rea mencoba menghalangi, tapi aku memberi isyarat tidak apa-apa. Aku membungkuk, menatap lurus ke mata pria yang pernah menjadi duniaku. Baskara Adiwijaya, bisikku. Anda tidak mencintai saya. Anda hanya seperti anak kecil yang ingin merebut kembali mainannya yang hilang. Anda mengejar Citra karena kecewa telah kehilangannya. Setelah ditolak mentah-mentah olehnya, Anda mencariku. Anda pikir saya akan selalu ada di sana, sebagai tempat pelarian aman Anda, sebagai adik perempuan baik Anda, tapi apa yang Anda lihat? Aku tersenyum. Adik perempuan itu tidak lagi baik. Dia menang penghargaan, dihormati oleh wanita yang Anda puja, pergi ke bar, dan tidak membalas pesan Anda. Anda kehilangan kendali, harga diri Anda terluka, Anda tidak bisa menerimanya. Saya tahu Anda menyesal. Aku bangkit. Ya, aku menyesal. Menyesal setengah mati. Teriaknya. Saya percaya, aku mengangguk. Saya percaya Anda menyesal. Tapi tahu tidak? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bisa mencium bau alkoholnya yang bercampur dengan keputusasaan. Cinta saya, kataku, mati di pagi hari saat Anda menyodorkan surat cerai itu. Mati di tangan Anda saat Anda menyebut saya beban. Hancur berkeping-keping saat Anda mengarang cerita bohong tentang Citra. Aku menatapnya, melontarkan pisau terakhir. Saya percaya Anda bilang Anda mencintai saya, tapi saya sudah tidak mencintai Anda lagi. 4 kata terakhir. Saya tidak mencintai Anda lagi. Aku mengucapkannya seringan bulu. Tanpa ragu. Tanpa penyesalan. Hanya kebenaran. Baskara membeku. Ia menatapku dengan mulut ternganga, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Air matanya berhenti. Keputusasaan berubah menjadi kebingungan yang ekstrem. Kamu bilang apa? Sudah saya katakan, aku mengucapkannya dengan penekanan di setiap kata. Saya tidak mencintai
Anda. Lagi. Mengerti? Aku tersenyum padanya. Obsesi Anda saat ini sama persis dengan obsesi Anda pada Mbak Citra beberapa minggu lalu, kekanak-kanakan dan mengganggu. Pulanglah. Sebelum saya panggil satpam, aku berbalik dan merangkul lengan Ria. Ayo, Ria. Aku lelah. Cahaya. Ia berteriak pilu di belakangku. Kamu tidak boleh begini padaku. Itu bohong. Kamu masih mencintaiku. Aku tidak menoleh. Tepat saat itu, pintu lift terbuka. Aku dan Rea masuk. Sampai pintu lift tertutup, ia masih berdiri di tengah lobi seperti patung yang hancur. Di dalam lift, Ria menghela napas panjang. Gila. Lu keren banget, Cahaya. Gua sampai merinding. Ia memelukku erat. Barulah saat itu aku merasa kakiku gemetar. Aku tidak menangis. Rasanya hanya terlalu sakit sampai mati rasa. Sudah berakhir, bisikku sambil bersandar di bahunya. Rea, ini benar-benar sudah berakhir. Aku pikir setelah penolakan yang jelas dan kebenaran yang terungkap malam itu, Baskara akan menyerah. Aku pikir ia akan tahu malu dan mundur. Tapi aku salah. Aku meremehkan obsesi atau hubungan seorang pria yang harga dirinya terluka. Ia tidak muncul untuk sementara waktu. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Aku tidak peduli. Aku dan Rea sibuk bekerja. Aku menerima tawaran kerjasama dari Citra. Kami mulai merencanakan koleksi untuk versi komersial dari Nyala dan Kepingan. Alih-alih beasiswa ke Italia, aku mendaftar ke Parsons School of Design di New York, sekolah yang sudah lama menjadi impianku, dan secara ajaib menerima surat penerimaan. Hidupku sibuk dan penuh dengan masa depan. Sekitar seminggu kemudian, Yoga menelepon lagi. Cahaya, suaranya terdengar menyesal. Akhir pekan ini ada pesta reuni angkatan kita di restoran. Kamu mau datang, kan? Kita kumpul-kumpul. Aku ragu. Aku tidak ingin bertemu lagi dengan teman-teman mereka. Tolonglah, Cahaya, mohon Yoga. Sudah lama kita tidak kumpul, cuma makan-makan. Aku mau minta maaf padamu atas nama Baskara. Datang, ya? Jaga mukaku. Aku menghela napas. Yoga adalah orang baik. Satu-satunya teman Baskara yang bersikap baik padaku. Iya. Jam berapa? Sabtu malam. Nanti aku jemput. Tidak usah. Aku datang sama Rea. Oke, Yoga cepat-cepat setuju. Rea melototiku. Gila lu? Tumben mau ke reuni? Mau lihat dia lagi? Cuma makan-makan, kataku. Yoga niatnya baik. Lagi pula, tidak ada salahnya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu, aku kan akan segera pergi. Rea mengangguk. Oke. Gue temenin. Mau lihat apa rencana mereka? Sabtu malam, aku dan Rea menuju restoran yang dijanjikan. Sebuah restoran taman yang mewah. Yoga telah memesan tempat pribadi di area luar. Pesta itu ternyata lebih intim dari yang kubayangkan. Hanya Yoga dan istrinya, serta beberapa teman dekat. Baskara tidak ada. Aku menghela napas lega. Cahaya. Rea. Sapa Yoga ceria sambil menarikkan kursi untuk kami. Wah, juara kita datang. Akhir-akhir ini masuk koran terus, ya. Semua orang menyambutku dengan hangat. Mereka mengucapkan selamat atas kemenanganku, membicarakan kesuksesanku. Tidak ada yang menyinggung Baskara. Pesta berjalan dengan sangat menyenangkan. Kami bernostalgia tentang masa kuliah yang polos. Cahaya, istri Yoga tiba-tiba menyenggolku. Kamu masih simpan cincin yang dulu dikasih Baskara, enggak? Cincin semanggi berdaun 4 yang katanya dia bikin sendiri itu. Aku terdiam. Cincin itu. Dulu saat kuliah, aku pernah membantunya mengerjakan tugas akhir arsitekturnya. Sebagai ucapan terima kasih, ia membuatkan cincin perak berbentuk semanggi berdaun 4. Itu adalah hadiah pertama dan terakhir darinya untukku. Aku menyimpannya dengan sangat baik. Iya, masih ada. Firasat buruk menyergapku. Wah, bagus dong. Istri Yoga bertepuk tangan. Saat itu juga, semua lampu di taman padam. Semua orang terkejut.
Tak lama kemudian, sebuah lampu sorot kecil menyorot ke tengah taman. Musik mengalun. Lagu lama yang sering kudengar bersamanya saat kuliah. Dan dia berjalan keluar. Baskara, bukan sosok mabuk dan menyedihkan yang kulihat di lobi. Ia mengenakan tuxedo putih, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya bersih. Di tangannya ada seikat bunga. Ia terlihat seperti pengantin pria. Aku membeku. Rea bangkit. Drama apaan lagi ini? Semua ini adalah sandiwara. Pesta ini, teman-teman ini, mereka semua berkomplot. Baskara berjalan perlahan ke arahku. Ia tidak menatapku, melainkan menatap ke depan sambil berbicara ke mikrofon. 15 tahun yang lalu, di malam seperti ini, saya bertemu seorang wanita. Wanita baik dengan mata yang seolah selalu ingin mengatakan sesuatu. Ia menceritakan kisah kami. Versi yang telah diedit dengan indah. Ia mengubah janji pada ayah menjadi sumpah cinta yang suci, dan membingkai 14 tahun kami sebagai perjalanan yang bahagia. Kisah tentang Citra dan perceraian sama sekali diabaikan. Lalu ia berkata, saya telah melakukan kesalahan yang fatal, saya hampir kehilangannya. Saya membuatnya menangis, ia berhenti sejenak dan menatap lurus ke arahku, Cahaya. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi hari ini, di hadapan semua teman kita, aku ingin menebus kesalahanku. Ia berlutut. Ya Tuhan, berlutut lagi. Yoga dan teman-teman mulai bertepuk tangan. Maafin dia. Maafin dia. Baskara membuka kotak beludru. Di dalamnya bukan berlian, melainkan cincin semanggi perak yang sudah tua. Cincin ini, katanya, adalah hal pertama yang kubuat sendiri untukmu. Tanda awal kita. Dulu aku tidak punya apa-apa, tapi sekarang aku punya segalanya. Tapi aku sadar, punya segalanya tanpamu tidak ada artinya. Wajahku memanas. Bukan karena terharu, tapi karena marah dan malu. Ia telah membuatku menjadi badut. Ia menggunakan kenangan kami dan cincin masa kuliah untuk memojokkanku di depan semua orang, dalam situasi yang tidak bisa kutolak. Cahaya Larasati, ia mengangkat cincin itu. Maukah kamu menikah denganku? Sekali lagi, aku janji, aku tidak akan membuatmu menangis lagi. Semua orang bersorak. Terima. Terima. Istri Yoga menarik lenganku. Ya ampun, romantis banget. Cahaya. Tunggu apa lagi? Aku menatap Baskara yang berlutut, menatapku dengan penuh harap dan percaya diri. Ia pikir ia menang. Ia pikir aku akan terharu dengan drama ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Melepaskan tangan istri Yoga dan berjalan ke arah Baskara. Ia tersenyum, mengangkat cincin itu lebih tinggi. Aku berdiri di hadapannya, di tengah sorotan lampu dan tatapan teman-temannya. Aku melihatnya, lalu cincin itu. Tidak, suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Baskara Adiwijaya, akting Anda bagus sekali. Senyum di wajahnya membeku. Sorakan berhenti. Udara menjadi berat. Semua orang terkejut. Wajah Yoga dan istrinya menegang. Baskara masih berlutut. Senyumnya hilang, digantikan oleh kebingungan. Kaaja, kamu bicara apa? Saya bilang akting Anda bagus, ulangku dengan suara sedingin es. Sandiwara ini benar-benar niat, sampai mengerahkan teman-teman, musik, lampu, bahkan cincin ini. Aku menunjuk cincin perak itu. Anda pikir dengan begini saya akan terharu, melupakan segalanya, dan kembali ke pelukan Anda? Anda salah, Baskara Adiwijaya. Anda menggunakan kenangan kita untuk menekan saya, tapi Anda lupa bahwa Andalah yang membuang kenangan itu ke tempat sampah. Anda bilang Anda salah, Anda menyesal. Tapi tindakan Anda ini hanya membuktikan satu hal, Anda sama sekali tidak menghormati saya. Tidak menghormati perasaan saya, tidak juga keputusan saya. Anda hanya ingin memaksakan kehendak Anda, mempermalukan saya di depan semua orang. Anda pikir cinta itu sandiwara? Anda pikir kalau Anda berakting dengan baik, saya akan memaafkan? Aku menoleh ke Yoga dan teman-teman lainnya. Dan kalian? Saya mengerti kalian temannya. Tapi apakah menyenangkan menipu saya untuk datang ke sini dan ikut serta dalam drama murahan ini?
Apakah menyenangkan memojokkan seorang wanita yang baru saja dicampakkan suaminya seperti ini? Istri Yoga menunduk. Yoga tidak tahu harus berbuat apa. Cahaya, kami sudah cerai, potongku. Sudah tanda tangan, tinggal menunggu proses pengadilan. Mengerti? Kebenaran itu seperti air dingin yang disiramkan di tengah pesta. Aku menatap Baskara lagi. Ia masih berlutut, tapi wajahnya pucat pasi karena malu dan marah telah dipermalukan di depan teman-temannya. Berdirilah, Baskara Adiwijaya, kataku. Jangan berlutut lagi. Saya bukan Tuhan yang memberikan pengampunan, dan saya juga bukan cahaya dari masa lalu, yang bisa Anda buang kapanpun Anda mau, dan ambil kembali kapanpun Anda suka. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Utang pada ayah saya sudah lunas dengan pernikahan itu. Dan 14 tahun saya sudah cukup terbayar dengan kebohongan Anda. Kita tidak punya utang apa-apa lagi. Aku membungkuk dan berbisik hanya agar dia yang mendengar. Anda mencoba mempertahankanku bukan karena cinta, tapi karena Anda tidak mau mengakui kekalahan dari Citra. Anda ingin membuktikan bahwa Anda masih berharga dan dibutuhkan seseorang. Tapi saya bukan piala hiburan untuk Anda. Aku bangkit. Rea, ayo pergi. Aku berbalik dan berjalan. Tanpa menoleh sekalipun. Rea yang terdiam, tertawa sinis, melirik Baskara dengan jijik, lalu mengikutiku. Cahaya, berhenti. Terdengar teriakan Baskara dari belakang. Suara meja dan kursi jatuh berdebum. Ia mengejarku dan menghalangi jalanku di pintu keluar restoran. Tidak bisa pergi, ia mencengkeram lenganku erat. Tadi kamu bilang apa? Pengadilan? Kamu benar-benar akan melakukannya? Lepaskan. Aku mencoba melepaskan cengkeramannya. Tidak akan. Matanya merah, ia mencengkeram lenganku lebih erat. Romantisme palsu telah lenyap, yang tersisa hanyalah kekerasan seorang pria yang kehilangan kendali. Kamu istriku. Kamu tidak boleh kemana-mana. Istri? Rea berlari dan mencoba melepaskan tangannya. Gila lu? Siapa yang minta cerai duluan? Aku tidak akan cerai. Teriaknya ke wajah Rea. Aku berubah pikiran, aku tidak akan tanda tangan. Anda gila. Teriakku. Anda sudah tanda tangan. Sekarang tidak bisa diubah lagi. Akan kurobek. Akan kubatalkan semua. Geramnya sambil menyeretku ke mobilnya. Sekarang ikut aku. Aku ketakutan. Aku tidak menyangka ia akan menjadi sekasar ini. Saat itu, sebuah taksi berhenti. Pak, tolong. Teriak Rea. Sopir taksi dan beberapa satpam restoran melihat keributan itu dan berlari mendekat. Ada apa ini? Mas, lepaskan tangan baknya. Ini istri saya. Kami sedang bertengkar. Teriak Baskara tanpa melepaskanku. Istri apa? Kami sudah cerai. Orang ini mau memukul saya, teriakku. Para satpam mengelilinginya. Pak, tolong lepaskan baknya. Kalau begini terus, kami panggil polisi atas tuduhan KDRT. Dikeroyok banyak orang, Baskara ragu. Ia melepaskan lenganku, tapi masih menatapku dengan tatapan ingin memangsa. Cahaya, bagus sekali perbuatanmu, ia menggeretakkan gigi. Beraninya kamu mempermalukanku. Aku tidak menunggunya selesai. Aku menggandeng tangan Rea dan membuka pintu taksi yang baru datang. Pak, jalan cepat, Pak. Cepat. Mobil melaju kencang, meninggalkan Baskara di tengah kerumunan yang penasaran dan drama lamaran paling norak yang pernah kulihat. Di dalam mobil, seluruh tubuhku gemetar. Rea memelukku. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Benar-benar gila. Untung kita bisa kabur. Aku melihat keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta masih gemerlap, tapi di hatiku hanya ada kelelahan yang mendalam. Aku mengeluarkan ponsel, mencari nomor Baskara, dan mengirim pesan. Besok jam 9 pagi, di Pengadilan Agama. Jangan lupa. Kalau Anda tidak datang, pengacara saya yang akan datang ke kantor Anda. Aku menekan tombol kirim dan memblokir nomornya. Tegas. Janji terakhir. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena kelelahan yang meresap hingga ke tulang. Drama Baskara tidak menyakitiku, hanya membuatku jijik dan lelah. Aku hanya ingin semuanya berakhir.
Keesokan paginya, aku bangun jam 5. Mandi, memilih setelan krem yang elegan namun terlihat kokoh, merias wajah tipis dan menatap diriku di cermin. Bukan lagi cahaya yang kuyu dan lelah sebulan yang lalu. Bukan juga cahaya glamor yang mabuk di bar. Hari ini, aku adalah Cahaya Larasati, seorang wanita biasa yang akan merebut kembali kebebasannya. Ria memaksa ikut. Gue harus ada di sana. Gue harus lihat dia tanda tangan. Gue harus jagain lu biar dia nggak macem-macem. Aku mengangguk. Kehadiran Ria membuatku tenang. Kami tiba di pengadilan pukul 8.30. Aku akan bertemu dengan pengacaraku di sana. Bukan pengacara perusahaan Baskara, tapi seorang pengacara wanita spesialis perceraian yang kusewa sendiri. 10 menit sebelum jam 9, ia muncul. Sendirian. Tanpa teman, tanpa yoga. Ia juga mengenakan setelan, tapi berwarna hitam. Wajahnya pucat pasi, terlihat lelah. Ia belum bercukur dan rambutnya acak-acakan. Dalam semalam, ia terlihat 10 tahun lebih tua. Sosok pengantin pria yang gagah dan direktur yang tampan semalam lenyap tak berbekas. Ia melihatku. Tatapannya terpaku. Campuran rumit antara permohonan, amarah, kelelahan, dan keputusasaan. Ia berjalan ke arahku. Rea langsung menghalangiku. Mau apa lagi lu? Baskara berhenti, menatap Rea dan aku bergantian. Cahaya, katanya dengan suara serak. Harus seperti ini? Aku menatap lurus matanya. Anda yang memulai, Baskara Adiwijaya. Saya hanya ingin mengakhirinya. Aku tidak mau, ia menggeleng. Cahaya, semalam aku salah. Seharusnya aku tidak begitu. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku tidak akan tanda tangan. Kamu tidak bisa memaksaku. Saya bisa, jawabku dingin. Lupa? Bukti perselingkuhan Anda, bukti penipuan. Saya tidak ingin membuat masalah ini menjadi kotor, Baskara Adiwijaya. Saya tidak ingin menyeret Mbak Citra, tidak juga ingin mengumbar kehidupan pribadi Anda ke media. Terutama sekarang, saat saya baru saja menang penghargaan dan fakta bahwa Anda adalah suami saya diketahui publik. Kalau saya bongkar semuanya, menurut Anda apa yang akan terjadi pada saham perusahaan Anda? Wajahnya kehilangan warna. Ia pasti tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Cahaya, adik perempuan yang baik dan polos yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis, kamu mengancamku? Ia menggeretakkan gigi. Bukan ancaman, aku menggeleng. Hanya memberitahukan jalan terbaik untuk kita semua. Datang ke sini hari ini, tanda tangan dengan tenang. Maka kita bisa berpisah baik-baik. Anda bisa mempertahankan harta dan nama baik Anda, tetap menjadi direktur perusahaan Anda, dan saya mendapatkan kebebasan saya. Ini adalah permintaan terakhir saya pada Anda setelah 14 tahun. Pengacaraku mendekat. Selamat pagi, Pak Baskara, semua prosedur sudah siap. Mari masuk. Baskara menatapku dan pengacaraku bergantian. Ia seperti binatang yang terpojok. Ingin berteriak dan menghancurkan segalanya, tapi tidak bisa. Ia tahu aku tidak bercanda. Ia menghela napas panjang. Helaan napas seolah seluruh energinya terkuras. Baiklah, katanya. Kamu menang, Cahaya. Ia melewatiku dan masuk ke ruang mediasi. Prosedur berjalan cepat, karena kedua belah pihak sudah menyetujui dokumen sebelumnya. Hakim menatap kami dan menggeleng. Apakah kalian berdua benar-benar sudah berpikir matang? Sudah, Yang Mulia. Sangat matang, jawabku tegas. Baskara diam. Kalau begitu. Mereka menyodorkan dokumen terakhir. Kami menandatanganinya. Srek, srek, suara pulpenku. Suara pulpennya. Selesai. Stempel merah dibubuhkan. Aku resmi menjadi orang bebas. Aku bangkit, berjalan menuju pintu tanpa menatap Baskara. Rea dan pengacaraku mengikuti di belakang. Begitu di luar, aku menarik napas dalam-dalam. Udara hari ini terasa sangat segar. Sudah selesai, kataku pada Rea. Kamu duluan saja, aku mau jalan-jalan sebentar. Kamu yakin? Tanya Rea khawatir. Iya.
Aku baik-baik saja. Aku tersenyum. Belum pernah aku merasa sebaik ini. Rea mengangguk. Oke. Nanti malam kita pesta lagi. Aku berjalan tanpa tujuan. Bukannya kembali ke apartemen, aku masuk ke sebuah kafe yang sudah lama ku kenal dan membuka laptop. Aku harus membereskan email yang menumpuk. Dan aku menemukan satu email. Email yang sudah lama kutunggu sejak kompetisi. Judulnya, Welcome to Parsons School of Design, Fall 2024. Aku terdiam. Parsons, New York. Dengan tangan gemetar, aku membuka email itu. Kepada Cahaya Larasati, kami dengan gembira memberitahukan bahwa Anda telah diterima di program Magister Desain Perhiasan, MFA, di Parsons School of Design. Aku membacanya berulang kali. Setengah tahun yang lalu, saat masih terkubur dalam pekerjaan akuntansi, aku mendaftar ke sekolah ini. Itu adalah mimpi yang jauh, pemberontakan diam-diam yang bahkan kusembunyikan dari Baskara. Aku hanya mendaftar untuk secercah harapan, tak pernah bermimpi akan diterima. Parsons, salah satu sekolah desain terbaik di dunia. Aku melihat lagi email penerimaan beasiswa dari Marangoni, itu juga kesempatan yang luar biasa, tapi ini Parsons, New York, impian terbesarku. Aku duduk di tengah kafe yang ramai dan menangis. Lagi. Tapi kali ini, air mata kebahagiaan dan haru yang meluap-luap. Masa depanku bukan hanya terbuka. Ia bersinar terang. Aku punya dua pilihan, Italia dan Amerika. Dan kali ini, aku tahu apa yang harus kupilih. Bukan penghargaan, tapi mimpiku sendiri. Aku mengangkat telepon dan menelepon Ria. Ria, coba tebak aku baru dapat apa? Beberapa minggu berikutnya berlalu dengan cepat. Aku harus mengurus pendaftaran dan visa ke Amerika. Aku juga harus menyerahkan ide-ide untuk komersialisasi koleksi nyala dan kepingan bersama Citra. Saat mendengar aku diterima di Parsons, Citra memelukku erat. Ya ampun Parsons, teriaknya. Mbak, gila. Itu impian semua desainer. Harus berangkat. Tapi beasiswa ke Italia. Italia apa urusannya? Citra melambaikan tangan. Marangoni bagus, tapi Parsons beda level. Harus pergi. Saya akan tunggu. Nanti kalau Mbak lulus dan kembali, kita guncang pasar ini. Atau, ia menyipitkan mata. Saya akan buka cabang di New York. Mbak bisa kerja di sana sambil kuliah. Aku tertawa. Persahabatan kami dimulai dari situasi yang ironis, tapi kini menjadi sangat erat. Rea, tentu saja, sangat kecewa aku tidak ikut ke Italia. Lu ninggalin gue buat cari bule Amerika, ya? Bule apaan? Aku menoyor kepalanya. Aku mau belajar. Iya, belajar. Ia menghela napas. Oke, Amerika juga bagus, yang penting pergi dari tanah terkutuk ini, tapi gue pasti bakal samperin lu, awas aja. Ada satu hal terakhir yang harus diselesaikan. Ibu. Aku menyembunyikan semuanya dari ibu. Aku tidak ingin membuatnya khawatir, tapi sekarang aku akan pergi, aku tidak bisa lagi menyembunyikannya. Aku pulang, bersiap menghadapi badai. Aku menceritakan kisah perceraian dan tentang Citra, tapi menghilangkan bagian tentang ketidaksalahannya. Lalu aku bercerita tentang kompetisi dan rencana studi ke Amerika. Ibu mendengarkan ceritaku dalam diam. Tidak menangis atau berteriak seperti yang kubayangkan. Setelah ceritaku selesai, ibu menghela napas panjang dan memegang tanganku, putriku. Suara ibu bergetar. Betapa beratnya hidupmu, selama 14 tahun ini. Ibu kira dia benar-benar tulus mencintaimu. Sudah berakhir, Bu, aku memeluk ibu. Iya, ibu mengangguk. Kalau sudah berakhir, ya sudahlah. Pergilah, nak. Aku terkejut dan menatap ibu. Ibu menatap foto ayah di dinding. Ayahmu selalu ingin kamu bahagia. Selama 14 tahun terakhir, kamu tidak bahagia. Sekarang kamu sudah menemukan jalanmu, kamu harus pergi. Jangan khawatirkan ibu bisa baik-baik saja di sini, kamu, kejarlah kebahagiaanmu, ayahmu di surga juga pasti akan senang. Aku memeluk ibu dan menangis terseduh-seduh. Dukungan ibu lebih berharga dari penghargaan manapun. Selama itu,
Baskara menghilang. Tak ada kabar sama sekali tentangnya. Yoga bilang ia mengambil cuti panjang dan tidak bisa dihubungi siapapun. Villa yang seharusnya menjadi rumah pengantin kami terkunci rapat. Seolah ia lenyap dari Jakarta. Aku tidak peduli. Aku sibuk dengan hidupku. Lalu suatu sore, seminggu